Bab 736. Ancaman Mi Zhongwu. Hanya 3 detik setelah penembak jitu itu menghilang, siluet seperti hantu malam melompat ke atap gedung tinggi. Zhou Yu menatap dingin ke arah atap tempat penembak jitu itu berada. Sekarang semuanya kosong, penembak jitu itu telah menghilang tanpa jejak. Dia segera memperluas indera ketuhanannya, dan dalam sekejap mata, dia mencakup radius 10 km dengan indera ketuhanannya. Tetapi dia tetap tidak menemukan jejak orang itu. Dia berlari cukup cepat. Baru pada saat itulah Zhou Yu merasa rileks dan mulai memeriksa lukanya sendiri. Pada saat ini, ada lubang darah di dadanya, dengan peluru bersarang di dalamnya, dan aura hitam perlahan menghilang. Melihat aura hitam ini, mata Zhou Yu menampakkan ekspresi terkejut. Ki sejati emas merah. Red Gold Truki memiliki level yang sama dengan Red Gold Truki miliknya, memiliki daya penetrasi yang sangat kuat. Tiba-tiba, Zhou Yu menunduk dan mencabut peluru dari dadanya. Setelah memeriksanya dengan saksama, Zhou Yu menyadari bahwa peluru itu terbuat dari bahan khusus, bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat merusaknya, dan ujung peluru itu sangat tajam. Jelas, ia memiliki efek penembus baja yang sangat kuat, ditambah dengan efek penetrasi Red Gold Truki. Maka, kekuatan geng naga miliknya pun hancur dalam sekejap dan teknik pertahanan dirinya dari alam 6 kuali pun hancur. Jika bukan karena fakta bahwa dia dan Lu Kun telah berlatih siang dan malam baru-baru ini, memperkuat tubuhnya hingga hampir ke alam 7 kuali, dia benar-benar tidak akan mampu menghentikan peluru itu. Namun, peluru itu hampir menembus tubuhnya, yang dekat dengan alam 7 kuali. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Pada saat itu, seringai dingin melintas di mata Zhou Yu. Pada akhirnya, dia meninggalkan sedikit petunjuk. Sosoknya berkelebat, dan dia tiba di tempat penembak jitu itu tergeletak, lalu dia mengulurkan tangan dan meraba kekosongan, mengumpulkan gumpalan asap hitam. Ini jejak bau yang ditinggalkan penembak jitu tadi. Zhou Yu membungkus asap hitam dengan ki sejati, dan kemudian, dia melompat dari gedung tinggi dan kembali ke teras villa keluarga Mi. Pada saat ini, Milan baru saja terbangun, dia duduk dengan lemah dan, melihat pemandangan di sekelilingnya, matanya dipenuhi rasa takut dan panik. Saat itu, Zhou Yu muncul, dia datang ke Milan, membantunya berdiri, dan bertanya dengan khawatir. Milan, bagaimana perasaanmu? Saat melihat Zhou Yu, Milan merasa jauh lebih tenang. Dia berkata dengan gemetar, saya baru saja meninggalkan hotel dan langsung menuju rumah. Tapi ketika aku hampir sampai di depan pintu rumahku, tiba-tiba teleponku berdering. Jadi, aku menjawab panggilan itu. Di ujung telepon yang lain, ada suara yang mengatakan ada bom di depan pintu rumahku dan mereka ingin memberiku pelajaran atau semacamnya. Saya tidak mengerti apa yang terjadi ketika bom itu meledak. Setelah itu, aku meneleponmu, lalu aku pingsan. Zhou Yu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu tahu siapa yang meneleponmu? Milan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Tapi, suaranya terdengar sangat familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Milan mencengkeram rambutnya, menunjukkan ekspresi kesakitan. Melihat ini, Zhou Yu segera meraih tangannya dan menghiburnya. Tidak apa-apa, tidak masalah jika kamu tidak ingat, istirahat saja. Aku akan mengurusnya. Tepat saat Milan hendak berbicara, teleponnya berdering lagi. Milan mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah nomor terenkripsi. Ekspresinya berubah, dan dia langsung berkata, ya, itu nomor yang barusan, pasti dia. Zhou Yu menyipitkan matanya dan berkata, nyalakan speakerphone. Milan mengangguk, lalu menjawab panggilan dan menyalakan speakerphone. Begitu panggilan tersambung, sebuah suara jahat terdengar. Sepupuku tersayang, bagaimana menurutmu rasa bom itu? Sepupu. Milan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berseru dengan marah. Kamu adalah Mi Zhongwu. Hahaha. Sepupu, aku terkesan kau mengingatku. Karena kamu tahu siapa aku, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk bertindak melawan ayahku? Milan berteriak. Mereka merusak jenazah orang tuaku dan tidak meninggalkanku sendirian. Dan, apakah kau benar-benar berpikir kematian mereka tidak ada hubungannya dengan mereka? Mi Zhongwu terkekeh dingin. Jadi apa? Ada orang yang sudah meninggal bertahun-tahun lamanya, dan ada pula hal yang sudah berlalu bertahun-tahun lamanya. Namun kamu tetap mengungkit masa lalu, jadi siapa yang bisa kamu salahkan? Milan berteriak. Saya tidak akan pernah menyerah, saya pasti akan mencari tahu alasan sebenarnya di balik kematian orang tua saya. Mi Zhongwu tertawa dingin. Benarkah begitu? Sepertinya pelajaran hari ini belum cukup. Baiklah, mari kita bermain pelan-pelan, aku punya banyak waktu. Petik 2. Mendengar ini, Milan menggigil seluruh tubuhnya. Menghadapi sepupunya yang sudah lama tidak ditemuinya dan yang secara misterius sulit ditemui, dia merasakan ketakutan yang amat sangat. Pada saat itu, Zhou Yu berbicara. Saya tidak peduli siapa Anda.
Sebaiknya kau kembali ke villa keluarga Mi sekarang juga untuk meminta maaf, dan aku mungkin akan membiarkanmu hidup. Tapi jika aku menemukanmu, akhirmu akan sangat menyedihkan. Mendengar hal ini, terdengar suara mengejek melalui telepon. Jadi kamu adalah Zhou Yu. Kau, orang luar, ikut campur dalam urusan keluarga Mi, peluru hari ini adalah pelajaran untukmu. Anggaplah dirimu beruntung karena selamat. Petik 2. Tapi ingat, mulai sekarang, kamu harus selalu berhati-hati setiap hari, baik saat makan, minum, maupun tidur, selalu waspada, karena kamu tidak pernah tahu kapan peluru akan menembus tengkorakmu saat kamu tidak waspada. Dan orang-orang di sekitarmu, minta mereka untuk berhati-hati juga, jika aku sedang dalam suasana hati yang buruk, aku mungkin akan membunuh mereka untuk melampiaskan amarahku. Ini harga yang kau bayar karena ikut campur dalam urusan keluarga Mi. Mi Zhongwu tertawa sinis, lalu menutup telepon. Zhou Yu tidak menyangka orang itu akan langsung memanggil namanya. Setelah menyatukan semua pembicaraan, dia menyadari bahwa pihak lain telah sengaja menyelamatkan nyawa Milan, mungkin untuk memancingnya keluar sehingga si penembak jitu dapat membunuhnya. Memikirkan hal ini, cahaya dingin melintas di mata Zhou Yu. Milan, siapa Mi Zhongwu ini? Bab 737 Telepon. Milan buru-buru berkata, Zhongwu adalah putra tertua paman kedua saya, Mi Yufu. Saat dia masih sangat muda, seorang tokoh besar dari Hucheng memperhatikannya dan membawanya untuk mempelajari teknik kultivasi. Dikatakan bahwa bakatnya luar biasa, dan beberapa tahun yang lalu, dia sudah mendekati alam suci. Aku tidak menyangka dia tiba-tiba muncul. Wajah Milan penuh dengan penyesalan. Aku seharusnya memikirkan hal ini lebih awal. Sekarang Mi Yufu dan yang lainnya telah ditekan dan meninggalkan Haizu, Zhongwu pasti ada di sini untuk membalas dendam. Mendengar hal ini, Zhou Yu menghiburnya. Jangan khawatir, aku akan menemukannya sesegera mungkin. Milan buru-buru bertanya. Zhou Yu, apakah kamu punya cara? Zhou Yu mengangguk. Dia menepuk bahu Milan dengan lembut dan berkata, kamu urus dulu urusan keluarga Mi. Aku akan meminta Suster Su untuk mengirimkan beberapa ahli untuk melindungimu. Petik 2. Milan mengangguk patuh. Zhou Yu, kamu harus berhati-hati. Zhou Yu menanggapi dengan dengungan dan bangkit untuk pergi. Dia menelepon Hesu dan memberitahu dia tentang situasi keluarga Mi, memintanya untuk mengirim seseorang untuk melindungi Milan. Setelah itu, Zhou Yu pergi ke sudut yang sepi. Dia membentangkan telapak tangannya, dan sekumpulan ki sejati muncul di tengahnya. Terbungkus dalam ki sejati adalah jejak asap hitam yang ditinggalkan oleh penembak jitu. Zhou Yu menggunakan teknik deteksi roh, dan tak lama kemudian, gumpalan asap hitam melayang ke arah pinggiran selatan kota provinsi. Zhou Yu segera mengaktifkan teknik gerakannya dan mengejarnya. Di tempat lain, di sebuah rumah bobrok di pinggiran kota provinsi, seorang lelaki setengah baya tengah duduk bersila di atas hamparan tanah liat, tengah mengalirkan teknik kultivasinya untuk memulihkan tingkat kultivasinya, sementara sebuah senapan runduk berwarna gelap tergeletak di atas kakinya. Senapan runduk ini, berbeda dari senapan-senapan yang biasanya digunakan militer, tampak dibuat dengan sempurna dan berkilauan dengan kilau misterius. Setiap kali ki sejati pria itu menyapu permukaannya, sebagian ki sejati diserap oleh senapan. Setelah beberapa lama, pria parubaya itu tiba-tiba membuka matanya. Dia menghentikan kultivasinya, lalu membelai senapan itu seperti sedang menyentuh wanita yang dicintainya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan rasa dingin melintas di matanya. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menekan sebuah nomor. Saudara Wu, Anda mengatakan kepada saya bahwa orang yang bernama Zhou Yu berada pada tingkat tertinggi alam bawaan agung, katanya melalui telepon. Kalau begitu katakan padaku, mengapa aku tidak bisa membunuhnya dengan satu tembakan? Di ujung telepon lainnya adalah Mi Zhongwu. Mi Zhongwu mengeluarkan suara terkejut. Dia tidak mati. Apakah dia terluka parah? Penembak jitu itu mendengus dingin, tidak, dia hanya menangkis peluruku dengan tinjunya seperti itu. Lagi pula, jika aku tidak bereaksi cepat, aku mungkin akan tertangkap olehnya. Apa yang terjadi? Tanya Mi Zhongwu kaget. Penembak jitu itu menceritakan kembali kejadiannya. Ada keheningan di ujung telepon yang lain. Sesaat kemudian, dia berbicara. Ya ampun, Zhou Yu, aku meremehkannya. Sepertinya intelijen itu salah. Kekuatannya mungkin sudah mencapai alam suci, atau bahkan lebih tinggi. Petik 2. Ada satu hal yang tidak ku mengerti, bahkan jika dia benar-benar ahli Sein Realm tingkat tinggi, dia seharusnya tidak bisa memblokir tembakanku. Mi Zhongwu menggelengkan kepalanya. Karena dia mempraktikkan teknik kuali emas. Teknik ini diakui sebagai teknik penyempurnaan tubuh nomor 1 di alam Qin, tetapi karena tidak adanya bagian terakhir, teknik ini hanya dapat dipraktikkan hingga alam bawaan agung. Dan dia melangkah lebih jauh dari ini. Apakah kamu menduga dia memiliki bagian akhir dari teknik ini? Mi Zhongwu menggelengkan kepalanya. Belum yakin.
Oleh karena itu, aku ingin kamu menyerang lagi. Mendengar hal itu, si penembak jitu langsung menolak. Guichi tidak pernah menargetkan orang yang sama 2 kali. Kamu tahu aturan ini. Tidak ada jumlah uang yang dapat mengubah hal itu. Guichi telah bertahun-tahun menekuni pekerjaan ini, menyaksikan banyak pembunuh bayaran tewas karena menargetkan orang yang sama 2 kali. Karena itu, dia menolak dengan tegas. Mi Zongwu tertawa. Jangan khawatir, aku tidak akan memintamu melanggar aturanmu. Orang yang ingin aku bunuh adalah orang lain. Petik 2. Seorang wanita yang tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri, saat ini tinggal di suite presiden di lantai atas Hotel Shenhua. Pergilah segera. Nada bicara Mi Zongwu mengandung niat membunuh yang mengerikan dan mengerikan. Zhou Yu telah menjungkir-balikan keluarga Mi, bahkan mengusir ayahnya, dan mendukung Milan yang menggelikan sebagai kepala keluarga, semua hal yang tidak dapat ia toleransi. Terlebih lagi, meskipun telah diperingatkan, perilaku Zhou Yu tetap saja arogan. Kemudian dia akan membiarkan Zhou Yu merasakan bagaimana rasanya kehilangan yang sebenarnya. Mendengar hal ini, Guichi terdiam sejenak sebelum berbicara. Bagaimana dengan hadiah atas pembunuhan Zhou Yu? Meskipun gagal, itu bukan salahku. Meskipun kita saling mengenal, bisnis adalah bisnis. Petik 2. Di ujung lain, wajah Mi Zongwu berubah sangat muram. Sial, misinya gagal dan dia masih berani meminta uang. Akan tetapi, karena dia membutuhkan pria ini saat ini, tidaklah bijaksana untuk berselisih dengannya. Saudara Gui, bukankah itu yang diharapkan? Tenang saja, saya akan segera mentransfer uangnya kepadamu. Bagus, aku menunggu. Setelah transfer, saya pergi. Petik 2. Mi Zongwu mengumpat dalam hati beberapa kali sebelum mentransfer uangnya. Setelah mengonfirmasi transfer, Guichi akhirnya menunjukkan senyum puas. Berikan aku nama, foto, dan lokasi wanita itu. Namanya Hesu. Anda dapat mencari fotonya secara daring. Saya akan segera mengirimkan lokasinya kepadamu. Petik 2. Setelah berbicara, Mi Zongwu menutup telepon. Dia mencari di ponselnya, lalu ekspresinya menampakkan keterkejutan. Hah, wanita yang cantik sekali. Sungguh disayangkan membunuhnya. Namun, tepat saat kata-katanya selesai diucapkan, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Saya khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan itu. Bab 738. Menekan Guichi. Mendengar suara tiba-tiba ini, seluruh tubuh Guichi merinding. Dia hendak menggunakan teknik kultivasi untuk melarikan diri dalam sekejap, tetapi di saat berikutnya, dia melihat bayangan hitam darah muncul tiba-tiba dan meninju ke arah otaknya. Bang! Getaran senyap pun melanda. Guichi berdiri membeku di tempat, darah mengalir keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Tepat pada saat itu, seseorang mendobrak pintu. Itu Zhou Yu. Zhou Yu menatap Guichi di depannya, mengulurkan tangannya, dan tanpa ragu sedikit pun, langsung mencengkeram leher Guichi yang masih linglung. Wajahnya segera mulai meronta. Dan Zhou Yu, tanpa sedikit pun rasa sopan, sekali lagi menggunakan kekuatan roh primordialnya, menyegel lautan kesadarannya, sehingga mencegah kemungkinan Guichi menggunakan teknik gerakan aneh itu lagi. Setelah melakukan semua ini, Zhou Yu melepaskannya, dan Guichi kembali sadar dari keadaan linglungnya. Saat ia sadar kembali, ia secara naluriah mencoba mundur dan melarikan diri menggunakan teknik gerakannya. Tetapi dia mendapati bahwa dia tidak bisa lagi merasakan lautan kesadarannya. Guichi menatap Zhou Yu dengan ekspresi jelek di wajahnya. Saat melihat Zhou Yu, ekspresinya berubah menjadi terkejut. Itu kamu. Bagaimana kamu menemukanku? Wajah Zhou Yu tampak acuh tak acuh saat dia menjawab. Cukup omong kosongnya. Berlututlah. Atau aku akan melumpuhkanmu. Mata Guichi berkedut hebat, dia tahu dirinya telah tertangkap. Sebenarnya, semua pembunuh sudah siap menghadapi akhir seperti itu, tetapi dia tidak pernah menduga akan tewas di tangan pemuda seperti dia. Setelah beberapa saat berjuang dalam batinnya, Guichi perlahan berlutut di tanah. Zhou Yu berkata dengan nada acuh tak acuh. Sepertinya kamu cukup bijaksana. Sekarang katakan padaku, siapa namamu, dan kekuatan apa yang kau miliki. Saat Zhou Yu berbicara, dia menanyakan tentang rahasia, menyebabkan wajah Guichi berubah sangat muram. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu. Jika aku melakukannya, aku sama saja dengan mati. Petik 2. Bang! Zhou Yu melayangkan pukulan tanpa ragu-ragu. Kekuatan pukulannya yang dahsyat, bagaikan seekor naga yang muncul dari laut, meledak dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, semuanya membombardir dada Guichi. Wah! Guichi menjerit kesakitan saat Zhou Yu melemparkannya. Tubuhnya menghantam 3 dinding di sekitarnya sebelum berhenti. Akan tetapi, setelah menenangkan diri, dia berubah menjadi sangat kacau. Kesabaranku terbatas, jangan membuatku bertanya untuk kedua kalinya. Lagi pula, meskipun kamu tidak berbicara, aku punya cara untuk membuatmu berbicara.
Zhou Yu menjentikkan jarinya dan 3 jarum perak muncul di ujung jarinya. Pernahkah kamu mendengar tentang teknik pengendalian jiwa? Guichi jelas mengetahui teknik ini, wajahnya berubah warna dengan cepat. Teknik ini memerlukan roh primordial dari alam suci atau lebih tinggi untuk menggunakannya. Mengingat serangan ke otaknya dari Zhou Yu serta teknik yang digunakan untuk menyegel lautan kesadarannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda ini adalah seorang kultivator ganda pemurnian tubuh dan pemurnian jiwa, dan lebih jauh lagi, level pemurnian jiwanya telah mencapai alam suci. Informasi yang diterimanya tentang Zhou Yu tidak menyebutkan fakta-fakta ini. Untuk sesaat, wajah Guichi dipenuhi dengan kebencian. Sialan, Mi Zhongwu, kau benar-benar menipuku. Batuk-batuk. Guichi terbatuk keras lalu bergerak di depan Zhou Yu dan berlutut dengan patuh. Zhou, namaku Guichi dan aku berasal dari organisasi Black Domain Assassin. Wilayah hitam. Zhou Yu mengerutkan kening. Kata itu tampaknya sangat familiar baginya. Dia tiba-tiba teringat. Benar, putra Sui Changjiang, Sui Yunxiang pernah menyebutkan organisasi Black Domain Assassin saat dia diancam dan dikurung. Karena Sui Changjiang datang terburu-buru saat itu, Zhou Yu tidak sempat bertanya dan tidak menanggapinya dengan serius. Tanpa diduga, dia menemukannya lagi hari ini. Jadi apa hubunganmu dengan Mi Zhongwu? Guichi tidak menyembunyikan apapun dan berkata sambil mengertakkan gigi. Saya mengambil uang seseorang untuk melakukan perintahnya. Mi Zhongwu lah yang memerintahkanku untuk membunuhmu. Dia menyuruhku meletakkan bom di depan pintu Milan dan meninggalkannya hidup-hidup, menunggumu datang. Lalu, aku akan menembakmu dengan 1 tembakan. Petik 2. Ngomong-ngomong, Mi Zhongwu juga anggota organisasi Black Domain Assassin. Mendengar ini, Zhou Yu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Bukankah Mi Zhongwu seharusnya pergi ke kota Shanghai untuk mencari seorang guru? Bagaimana dia bergabung dengan organisasi Black Domain Assassin? Dia baru saja memberiku tugas baru, menyuruhku membunuh seorang wanita bernama Hesu di Hotel Shenhua, tambah Guichi. Mata Zhou Yu menyipit. Mi Zhongwu ini tentu saja bukan karakter yang sederhana. Meskipun belum pernah bertemu dengannya, Mi Zhongwu berhasil menyelidiki keadaannya dengan sangat teliti, tampaknya dia datang dengan persiapan yang matang. Tidak, masalah ini harus diselesaikan dengan cepat, kalau tidak semua orang di sekitarnya akan berada dalam masalah. Katakan padaku, di mana dia? Tentu, tidak masalah. Saya baru saja meneleponnya, dia ada di... Tepat saat perhatian Zhou Yu sepenuhnya terpikat. Guichi tiba-tiba meninju tanah. Ledakan. Suara keras segera datang dari belakang Zhou Yu. Rasanya seperti ada bom yang meledak. Wajah Zhou Yu menjadi gelap dan dalam sekejap, dia menggunakan teknik Jinding untuk memblokir gelombang kejut ledakan. Namun bersamaan dengan gelombang kejut itu, sejumlah besar asap hitam menyembur keluar, dengan cepat menyelimuti area seluas beberapa ratus meter di sekelilingnya. Dalam asap hitam, jarak pandang turun hingga tidak ada sama sekali. Zhou Yu segera menggunakan Divine Sense, tetapi menemukan bahwa asap sebenarnya melindunginya dari Divine Sense. Di sisi lain, Guichi, saat asap hitam muncul, sosoknya secara menakutkan menyatu dengannya dan lenyap. Asap hitam muncul dengan cepat dan menghilang dengan cepat, semenit kemudian, asap di sekitar rumah telah hilang, dan Guichi tidak ditemukan dimanapun. Wajah Zhou Yu muram. Sialan, ada pikiran buat lari. Mustahil. Setelah menentukan arah, Zhou Yu mengaktifkan langkah gunung sungai dan langsung menghilang dari rumah. 3 menit setelah dia pergi, tumpukan tanah di sudut rumah mulai bergerak, dan beberapa batu bata yang berserakan meluncur darinya. Setelah itu, kepala Guichi muncul dari tumpukan. Dia tertawa dingin. Untung saja aku sudah siap, dan membuat cukup banyak jebakan di tempat penampungan sementara ini untuk mengelabui anak itu. Setelah berkata demikian, ia merangkak keluar dari tanah, menepuk-nepuk debu di sekujur tubuhnya, lalu bergegas pergi. Bab 739. Menaklukkan Guichi. Akan tetapi, saat Guichi melangkah keluar pintu, dia membeku di tempatnya. Berdiri di luar pintu adalah Zhou Yu, menatapnya dengan acuh tak acuh. Tanpa berpikir 2 kali, Guichi segera mencoba menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Namun kalimat Zhou Yu berikutnya membuatnya terpaku di tempat. Jika kau berani bergerak, aku akan mengubahmu menjadi orang bodoh. Tidak percaya. Coba aku. Baru pada saat itulah Guichi menyadari bahwa roh primordial Sein Realm berwarna emas darah yang melayang di atas kepalanya telah menguncinya dengan kuat di tempatnya. Kali ini, Guichi benar-benar terintimidasi. Zhou, aku menyerah. Zhou Yu, tentu saja, tidak mempercayai begitu saja kata-katanya. Dia mengeluarkan pil obat dari sakunya. Pil racun ini saya racik sendiri. Bagi siapapun yang berada di bawah alam suci, termasuk mereka yang berada di alam suci, jika kau meminum pil racun ini, hanya dengan satu pikiran, aku dapat memutuskan apakah kau hidup atau mati. Petik 2. Tentu saja,
Selama kamu berkinerja baik, aku mungkin mempertimbangkan untuk mengembalikan kebebasanmu di masa depan. Makan atau tidak, terserah kamu. Aku memberimu waktu 1 menit untuk memutuskan. Dengan jentikan jarinya, Zhou Yu mengirim pil racun terbang langsung ke tangan Guichi. Guichi gemetar saat menangkap pil itu, wajahnya menunjukkan perlawanan. Keterampilan medis Zhou Yu adalah sesuatu yang telah disaksikannya sendiri, jadi dia tidak meragukan kebenaran kata-kata Zhou Yu. Jika dia mengambilnya, dia takut akan menjadi budak Zhou Yu seumur hidup. Tapi jika dia tidak mengambilnya, Guichi melirik roh primordial alam suci yang menakutkan di atas kepalanya. Ketakutan memenuhi matanya, dia telah melihat sendiri metode aneh dalam pemurnian roh. 10 detik tersisa. Pada saat ini, suara Zhou Yu sampai kepadanya. Guichi menggertakkan giginya, menutup matanya, dan menelan pil itu dalam satu tegukan. Saat pil itu memasuki tubuhnya, pil itu berubah menjadi aliran cahaya aneh yang langsung melesat ke lautan kesadarannya dan menghilang. Padahal, ini bukanlah pil obat sungguhan, melainkan hanya pil yang dibentuk secara acak oleh Zhou Yu, yang membungkus kekuatan roh primordialnya. Melalui metode ini, ia dapat menghubungkan kekuatan roh primordialnya ke lautan kesadaran Guichi, sehingga tercapailah tujuannya untuk mengendalikan Guichi secara absolut. Setelah melihat Guichi menelan pil itu, Zhou Yu akhirnya tersenyum. Sangat bagus. Tenang saja, kalau kamu bekerja sama dengan baik, aku tidak akan mempersulitmu. Wajah Guichi tampak getir. Pada titik ini, dia tidak punya ruang untuk melakukan perlawanan. Kamu baru saja mengatakan bahwa Mi Zhongwu juga merupakan bagian dari organisasi Black Domain Assassin. Siapa identitasnya di sana? Sambil membungkuk, Guichi berbicara. Mi Zhongwu adalah murid wakil presiden organisasi Black Domain Assassin. Wakil presiden itu dikenal sebagai Penatua Tiansheng, seorang tokoh yang tangguh. Oleh karena itu, statusnya di domain hitam cukup tinggi. Petik 2. Penatua Tiansheng. Zhou Yu merenung, mengingat nama ini. Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Guichi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu itu. Dia sangat licik, dan setiap kali dia menghubungi saya, itu melalui panggilan terenkripsi. Aku bahkan tidak tahu apakah dia berada di dalam wilayah negara naga. Petik 2. Zhou Yu merasakan bahwa Guichi tidak berbohong dan mengerutkan kening, berkata, kalau begitu, tidak ada cara lain untuk menemukan Mi Zhongwu. Guichi menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak punya cara. Komunikasi saya dengannya hanya beberapa panggilan telepon lebih banyak dari yang Anda lakukan. Selain itu, saya tidak tahu lebih banyak tentang dia daripada Anda. Petik 2. Tapi dia tahu banyak tentangku. Mendengar ini, Zhou Yu makin mengerutkan kening. Jika memang begitu, masalahnya akan menjadi rumit. Mi Zhongwu bagaikan ular berbisa di kegelapan, siap menyerang kapan saja. Kalau saja dia tidak segera ditangani dan sampai melukai keluarga atau teman Zhou Yu bisa gila. Namun, untungnya, Ye Zhongshan di negara bagian Qin telah setuju untuk memberikan perlindungan bagi kerabatnya. Sekarang di Haizu, orang yang perlu ia lindungi terutama terdiri dari 2 orang. Milan dan Hesu. Dengan mengingat hal itu, Zhou Yu menatap Guichi dan berkata, aku akan membawamu ke Milan. Mulai hari ini, Anda bertanggung jawab atas keselamatannya. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan padanya, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Petik 2. Mendengar ini, Guichi meringis dalam hati. Benar-benar suatu perubahan peristiwa. Beberapa jam yang lalu, dia menanam bom, mencoba membunuh Milan. Sekarang tiba-tiba, dia harus melindunginya. Namun Guichi tidak berani mengungkapkan keluhan apapun. Ya, Tuan. Zhou Yu tidak mengatakan apa-apa lagi dan membawa Guichi kembali ke villa keluarga Mi. Saat ini, setelah beberapa jam perbaikan darurat, villa keluarga Mi hampir dikembalikan ke keadaan semula. Ketika Zhou Yu kembali, Milan sedang mengawasi sentuhan akhir pekerjaan restorasi. Melihat Zhou Yu kembali membuat wajah pucat Milan tersenyum. Zhou Yu, kamu kembali. Apakah semuanya berjalan lancar? Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan menjawab. Saya khawatir itu masih sulit, menemukan Mi Zhongwu mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Lalu dia berbalik dan menunjuk ke arah Guichi. Tapi jangan khawatir, ini adalah master yang aku pekerjakan. Mulai hari ini, dia akan memastikan keselamatan Anda dan keluarga Mi. Petik 2. Dengan perlindungannya, tidak akan mudah bagi Mi Zhongwu untuk mendekatimu. Begitu dia muncul, aku akan menangkapnya dan melenyapkan masalah ini untuk selamanya. Petik 2. Zhou Yu tidak mengungkapkan identitas Guichi kepada Milan, sebagian untuk menghindari membuatnya merasa tidak nyaman. Mendengar ini, Milan menatap Zhou Yu dengan rasa terima kasih dan kemudian berkata dengan sopan kepada Guichi. Kalau begitu, mulai sekarang aku akan berada dalam perawatanmu, Tuan. Guichi mengangguk dengan agak canggung.
Zhou Yu memerintahkan Guichi untuk bersembunyi di sekitar properti keluarga Mi, lalu dia berencana untuk kembali ke hotel. Namun, saat dia sampai di pintu masuk, dia tiba-tiba berhenti. Dia merasakan hembusan napas yang amat kuat mendekat. Mungkinkah Mi Zhongwu datang untuk membunuhnya? Saat Zhou Yu bertanya-tanya, sebuah BMW melaju kencang dan berhenti di depannya. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua dan seorang perempuan muda keluar dari mobil. Nona Jiang, Paman Wang. Zhou Yu terkejut. Dia tidak menyangka kedua orang ini akan muncul di sini. Paman Wang terkekeh dan mengangguk pada Zhou Yu. Sementara Jiang Xin mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa aku selalu bertemu dengan orang sombong ini di mana-mana?" Zhou Yu terdiam. "Saya berteman baik dengan kepala keluarga Milan dari keluarga Mi. Dengan adanya kejadian besar yang terjadi di rumahnya, wajar saja jika saya harus datang. Apakah ada yang salah dengan itu? Lagi pula, apa yang kamu lakukan di sini?" Bab 740. Pada saat ini, Wang Bo terkekeh dan mendekati Zhou Yu, berkata, "Zhou muda, beginilah masalahnya. Kami menerima pemberitahuan dari Paviliun Bela Diri Haizu yang menyatakan adanya dugaan pembunuhan di sini, jadi kami datang khusus untuk memeriksanya." Zhou Yu terkejut. "Keluarga Mi terlibat dalam pembunuhan, dan kamu juga khawatir." Menghadapi kebingungan Zhou Yu, Wang Bo pertama kali melirik Jiang Xin, dan melihat bahwa Jiang Xin tidak mengatakan apa-apa, Wang Bo kemudian berkata, "Sebenarnya tidak seberapa. Hanya saja sesuatu yang signifikan terjadi baru-baru ini di Paviliun Bela Diri Shanghai, mungkin terkait dengan organisasi pembunuh. Meskipun pejabat Shanghai telah menutup berita tersebut, ada tekanan besar dari atas untuk mengungkap kasus ini sesegera mungkin." Petik 2. Jadi, kunjungan kami kali ini juga untuk mencoba keberuntungan dan melihat apakah kami bisa menemukan petunjuk. Zhou Yu berkata tanpa pikir panjang. "Apakah kamu berbicara tentang pembunuhan Menteri Paviliun Bela Diri Shanghai?" Mendengar ini, Jiang Xin dan Wang Bo tercengang. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, mata indah Jiang Xin segera menatap tajam ke arah Zhou Yu. "Bagaimana Anda mengetahui masalah ini?" Zhou Yu memikirkannya. Ye Mengyun tampaknya tidak mengharuskannya untuk merahasiakannya, jadi dia berkata, "Itu adalah Red Cliff Villa, Ye Mengyun yang memberitahuku tentang itu." "Kamu Mengyun?" Jiang Xin terkejut. "Mengapa dia mengatakan hal seperti itu kepadamu? Apa hubunganmu dengannya?" Serangkaian pertanyaan dari Jiang Xin datang silih berganti. Zhou Yu menyipitkan matanya, sedikit kesal, dan berkata, "Nona Jiang, saya tidak berkewajiban menjawab pertanyaan seperti itu, kan? Lagi pula, apa urusanmu? Anda?" Jiang Xin terdiam mendengar kata-kata Zhou Yu dan menjadi sangat marah. Melihat hal ini, Wang Bo bergegas turun tangan untuk meredakan keadaan. "Yang Zhou, Nona, jangan terlalu bersemangat, kita semua berada di pihak yang sama di sini." Aku tidak berpihak padanya," kata Jiang Xin dengan marah. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia sangat terkejut dengan hubungan antara Zhou Yu dan Ye Mengyun. Rahasia sebesar itu tidak akan dibagikan begitu saja, bahkan oleh Ye Mengyun, kecuali hubungan mereka sangat dekat. Pria muda ini sungguh tidak sederhana. Wang Bo tersenyum kecut dan menatap Zhou Yu. "Zhou muda, karena kamu sudah tahu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi," katanya. "Benar sekali. Kami di sini untuk menyelidiki pembunuhan Menteri Paviliun Bela Diri Shanghai. Mengenai apa yang terjadi di keluarga Mi, apakah kamu punya petunjuk?" Zhou Yu terkesan dengan Wang Bo dan tersenyum. "Wang Bo, ikuti aku akan membawamu menemui seseorang," katanya. Setelah berkata demikian, Zhou Yu berjalan keluar dan Wang Bo segera mengikutinya, sementara Jiang Xin ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya juga. Mereka tiba di sudut sepi di luar, di mana Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh, "Keluar." Saat suaranya jatuh, bayangan gelap turun dari langit. Itu Guichi. Melihat orang ini, Wang Bo terkejut. Dia dari organisasi Black Domain Assassin, ungkap Zhou Yu. Saat itu juga, aura dahsyat langsung meledak dari Wang Bo dan menyelimuti Guichi. Di bawah aura mengerikan Wang Bo, kulit Guichi langsung berubah pucat. Zhou Yu melihat ini dan segera melangkah maju untuk campur tangan. "Wang Bo, dia sekarang adalah lelakiku," katanya. Mendengar ini, wajah Wang Bo menampakkan ekspresi terkejut, dan bersamaan dengan itu, ia menarik auranya. "Bagaimana kau bisa terlibat dengan seseorang dari organisasi Black Domain Assassin?" tanyanya. Zhou Yu tersenyum, tanpa menjelaskan lebih lanjut, hanya menyatakan, "Itu adalah suatu kebetulan yang menguntungkan." Lalu, dia menoleh ke Guichi. "Guichi, apakah kamu tahu tentang pembunuhan Menteri Paviliun Bela Diri Shanghai?" tanya Zhou Yu. Mendengar ini, Guichi bergidik, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Zhou Yu awalnya bermaksud hanya membantu Wang Bo bertanya, tanpa mengharapkan hasil apapun,
tetapi melihat reaksi Guichi, dia langsung menyadari bahwa Guichi tahu sesuatu. Matanya menyipit. Katakan saja, perintahnya. Guichi menghela napas dan berkata, kematian Menteri Paviliun Bela Diri Shanghai memang terkait dengan organisasi pembunuh domain hitam, akunya. Mendengar hal ini, suasana hati Wang Bo menjadi tidak stabil lagi, auranya meledak sekali lagi. Benarkah itu? Tanyanya. Tatapan mata Wang Bo dipenuhi dengan rasa penindasan yang mengerikan, ditujukan langsung ke Guichi. Jiang Xin juga tampak terkejut. Di bawah tekanan aura Wang Bo yang sangat besar, Guichi berkata dengan susah payah. Sejujurnya, saya mendengar tentang hal ini secara kebetulan. Selain organisasi Black Domain Assassin, ada kekuatan lain yang terlibat dalam pembunuhan Menteri Paviliun Bela Diri Shanghai, dan mungkin mereka adalah kekuatan pendorong utama. Siapa? Kamar Dagang Tianyu. Mendengar 4 kata ini, ekspresi Wang Bo berubah sangat muram. Apakah kamu punya bukti? Tanya Jiang Xin. Guichi, yang sudah diganggu oleh seseorang sekuat Wang Bo dan sekarang sedang diinterogasi oleh seorang gadis muda, merasa agak tidak puas dan berkata, siapa kamu? Zhou Yu tersenyum tipis dan berkata, dia adalah Jiang Xin, putri wali kota Shanghai. Mendengar ini, sikap Guichi menegang. Dia segera berbicara dengan penuh hormat. Nona Jiang, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya juga baru saja mendengarnya, saya. Tidak mungkin ada bukti. Petik 2. Zhou Yu juga meluangkan waktu untuk menjamin Guichi. Saya bisa meyakinkan Anda, dia tidak berbohong, katanya. Mata Wang Bo berbinar-binar dengan cahaya yang dalam. Jika kamar dagang Tianyu benar-benar berada di balik ini, maka itu sungguh menakjubkan, pikirnya. Nona, kita harus segera melaporkan hal ini kepada ayahmu, desaknya. Jiang Xin memahami gawatnya situasi dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Wang Bo, aku akan menelepon ayahku segera setelah kita kembali, janjinya. Setelah pertanyaan serius itu selesai, Zhou Yu sekali lagi mengalihkan pandangan tajamnya ke Guichi. Aku tahu kau tahu banyak rahasia, iya. Aku tak pernah bertanya sebelumnya, namun kau benar-benar tahu bagaimana caranya untuk tetap diam, ujarnya. Guichi memasang ekspresi malu. Zhou, mulut yang belak-belakan bisa menenggelamkan kapal, gumamnya. Zhou Yu mengejek. Hentikan omong kosong itu. Jika masih ada yang belum kamu katakan, katakan sekarang. Petik 2. Setelah ragu-ragu sejenak, Guichi kemudian berkata, aku juga tahu rahasia tentang tetua keluarga Bai di Haisu. Bab 741 Keberadaan Keluarga Bai. Rahasia Keluarga Bai. Cahaya tajam melintas di mata Zhou Yu. Sejak kunjungan Bai Yulou ke Yancheng, Zhou Yu telah berencana untuk membawa Lin Luoluo dan Bai Yuzhen bersamanya, tetapi peringatan Bai Yulou memaksa Bai Yuzhen untuk mengurungkan niatnya pergi ke kota Shanghai. Namun, Zhou Yu dapat mengatakan bahwa Bai Yuzhen masih sangat menghargai hubungannya dengan keluarga Bai. Oleh karena itu, jika ada kesempatan untuk membantu Bai Yuzhen, Zhou Yu dengan senang hati akan melakukannya. Zhou Yu bertanya. Guichi menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya, banyak orang luar yang percaya bahwa penyakit yang diderita oleh mantan majikan keluarga Bai lah yang memicu perebutan kekuasaan keluarga. Bukankah begitu? Wang Bo mengerutkan kening. Guichi menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, apa yang mereka sebut penyakit kritis tuan tua itu hanyalah tipuan, kondisinya yang sebenarnya adalah ia telah menderita cedera parah. Wang Bo terkejut dan berkata, tuan tua keluarga Bai Shanghai memiliki kultivasi yang sangat tinggi, bagaimana mungkin dia bisa mengalami luka parah? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Maksudmu, ada juga campur tangan dari alam kegelapan dalam masalah ini. Guichi mengangguk. Kepala keluarga Bai saat ini mencari seorang guru dari alam kegelapan untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap guru lama, yang mengakibatkan luka parah. Sekali lagi, alam gelap. Tak disangka, dalam waktu sesingkat itu, alam kegelapan telah melakukan begitu banyak aksi di kota Shanghai, menimbulkan kekacauan dan bertindak melawan hukum. Terlebih lagi, jika pesan ini benar, maka ada rahasia besar yang terlibat. Wajah Wang Bo berubah sangat jelek. Namun Zhou Yu tidak menyadarinya, karena dia terus menatap Guichi, terus menekan. Kudengar ketua lama keluarga Bai dan rombongannya telah melarikan diri ke Haisu. Apakah Anda tahu lokasinya? Guichi menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Wang Bo tiba-tiba angkat bicara. Tuan Muda Zhou, saya melihat Anda cukup peduli dengan masalah keluarga Bai, bolehkah saya bertanya apa hubungan Anda dengan mereka? Zhou Yu menjawab, keluarga Bai adalah keluarga ibu dari tunanganku. Aku pernah berjanji kepada ibu mertuaku bahwa jika aku punya kesempatan, aku akan membantu keluarga Bai. Mendengar ini, Wang Bo menatap Jiang Xin. Nona, saya pikir Tuan Muda Zhou dapat dipercaya. Saat ini, kami sedang diawasi oleh banyak orang dan tidak nyaman untuk mengambil tindakan. Mungkin kita harus meminta Tuan Muda Zhou untuk pergi.
Wang Bo tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Jiang Xin jelas mengerti maksudnya. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, Tuan tua dan rombongannya sekarang seperti burung yang ketakutan, saya tidak bisa menjamin mereka akan setuju untuk membiarkannya terlibat dalam masalah ini. Mendengar dialog antara keduanya, Zhou Yu tercengang. Tahu keberadaan tuan tua dan rombongannya. Jiang Xin mengangguk. Tentu saja. Tuan tua itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan ayah saya. Setelah mereka melarikan diri ke Haizu, mereka menghubungi ayah saya. Petik 2. Kunjungan kami ke Haizu kali ini sebagian untuk mencari petunjuk tentang pembunuhan Menteri Balai Bela Diri Kota Shanghai, dan sebagian lagi untuk melihat apakah kami dapat menemukan cara untuk menyelamatkan keluarga Bai. Saat ini, karena sikap Gubernur Haizu, Zhang Zheng, dan Balai Bela Diri yang masih belum pasti, ditambah dengan pengawasan dari banyak pihak, kami belum berani mengambil tindakan gegabah. Jika kamu ingin menemukan mereka, aku bisa membantumu menghubungi mereka, tapi apakah itu berhasil atau tidak, itu tergantung pada keputusan mereka sendiri. Setelah mendengar ini, Zhou Yu berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu bantu aku menghubungi mereka. Jiang Xin tidak banyak bicara. Dia menatap Wang Bo. Wang Bo segera menganggukkan kepalanya lalu mengeluarkan telepon satelit dan menelepon. Sesaat kemudian, panggilan tersambung, dan suara serak terdengar dari ujung lainnya. Paman Wang. Wang Bo mengangguk dan berkata, ada seorang pemuda yang mengatakan dia bisa membantu Anda. Saya menelepon untuk menanyakan apa pendapat Anda. Petik 2. Siapa? Zhou Yu. Ujung telepon yang lain terdiam. Setelah beberapa saat, suara itu berbicara lagi. Paman Wang, tolong berikan teleponnya padanya. Wang Bo mengangguk, menyerahkan telepon satelit kepada Zhou Yu. Zhou Yu mengambil telepon itu. Saya Zhou Yu, bolehkah saya tahu siapa ini? Saya Bai Yulou. Zhou Yu tidak bertele-tele, dan berkata langsung. Jika kamu dalam situasi yang genting, aku bisa datang menyelamatkanmu, lalu membawamu ke Yancheng. Bai Yulou terdiam sejenak, lalu berkata. Itu mungkin saja, tapi aku masih perlu memastikan identitasmu. Setelah kita bertemu terakhir kali, semuanya berakhir tidak menyenangkan, dan seseorang akhirnya kehilangan nyawanya karenanya. Saya ingin tahu, bagaimana dia meninggal. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Meridian jantungnya hancur. Pria bernama Zhou Hongsheng, ditangani secara pribadi oleh Zhou Yu. Tentu saja, hanya Bai Yulou, tetua Wu, dan dia sendiri yang mengetahui urusan ini. Mendengar ini, Bai Yulou tidak ragu lagi. Saat ini kami berada di Kabupaten Fengtai, di pegunungan Wutai Selatan. Kabupaten Fengtai. Zhou Yu bertanya dengan bingung. Wang Bo dengan cepat berkata. Itu adalah kabupaten kecil dekat kota provinsi Haizu, sekitar 100 km dari sini. Zhou Yu mengangguk. Itu tidak jauh. Bai Yulou kemudian melanjutkan. Alamat tepatnya adalah. Dia baru saja hendak berbicara, tetapi Zhou Yu memotongnya. Tidak perlu, cukup mengetahui lokasinya secara kasar. Aku akan sampai di sana secepat mungkin dan menemukanmu. Petik 2. Zhou Yu, yang sekarang memiliki roh primordial alam suci, memiliki jangkauan dan kekuatan indera ilahi yang luar biasa, jadi mengetahui secara kasar di mana mereka berada sama baiknya dengan mengetahui lokasi pasti mereka. Zhou Yu tidak membiarkan Bai Yulou memberitahukan lokasi tepatnya, karena memikirkan keselamatan mereka, mengingat mereka sedang diawasi dan informasi dapat dengan mudah bocor. Baiklah, aku akan menunggumu di sini, kata Bai Yulou setelah menarik napas dalam-dalam. Setelah menutup telepon, Zhou Yu menoleh ke Wang Bo dan Jiang Xin. Terima kasih. Saya akan menangani masalah ini dengan keluarga Bai sesegera mungkin. Baik, jawab Wang Bo dan Jiang Xin, tanpa tinggal lebih lama lagi. Mereka segera kembali ke hotel untuk melaporkan situasi tersebut kepada ayah Jiang Xin. Zhou Yu menelepon Chen Feihu, memintanya untuk datang menjemputnya. Kemudian, dia menelepon He Su, memerintahkannya untuk tetap aman selama beberapa hari ke depan dan memastikan bahwa para ahli keluarga He tetap dekat untuk perlindungan. Tak lama kemudian, mobil Chen Feihu tiba. Zhou Yu masuk, dan keduanya bergegas menuju Kabupaten Fengtai. Bab 742. Makan sarapan. Sudah lewat pukul 10 malam ketika Zhou Yu dan Chen Feihu tiba di Kabupaten Fengtai, dekat selatan Gunung Wutai. Gunung Wutai Selatan merupakan kawasan pemandangan alam yang sangat terkenal di Haizu, yang menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Dalam perjalanan, Chen Feihu telah memesan suite terbesar di hotel terbesar di daerah tersebut. Hotel Dague. Setelah keluar dari mobil, Zhou Yu mengamati lingkungan sekitarnya. Ketika memandang ke sekelilingnya, yang terlihat hanya gunung-gunung menjulang tinggi, tertutup kabut, memberi kesan seolah dipeluk oleh alam. Apalagi udara di sini jauh lebih segar daripada di kota. Tempat yang indah sekali. Seru Zhou Yu. Anda tidak dapat menyangkalnya, tersembunyi di sini, akan cukup sulit bagi kebanyakan orang untuk menemukannya. Chen Feihu buru-buru berkata, Zhou,
Tempat ini memang bagus. Aku sudah mengatur pemandu wisata untuk membawa kita berkeliling besok. Zhou Yu terkekeh. Tidak perlu, aku di sini bukan untuk berlibur. Ekspresi Chen Feihu membeku. Tidak ke sini untuk berlibur. Lalu mengapa datang ke sini? Namun, dia dengan cerdik tidak bertanya lebih jauh. Zhou, kalau begitu, haruskah kita pergi ke kamar untuk beristirahat? Zhou Yu mengangguk. Sementara itu, di sisi lain, Mi Zhongwu mencoba menghubungi Guichi beberapa kali tanpa hasil. Ekspresinya berubah muram, menduga bahwa Guichi mungkin telah gagal. Sialan Zhou Yu, aku benar-benar meremehkanmu. Tapi apakah menurutmu ini semua yang mampu kulakukan? Dia selesai berbicara dan menekan sebuah nomor. Menteri Xiang, halo. Menteri Xiang dalam kata-kata Mi Zhongwu adalah Menteri Kabinet Militer Haizu, Xiang Yinglong. Xiang Yinglong tidak menyangka akan menerima telepon dari Mi Zhongwu saat ini. Sebuah bayangan melintas di matanya. Mi Zhongwu, apa yang kamu inginkan? Mi Zhongwu mencibir. Menteri Xiang, nada bicaramu dingin sekali. Sepertinya kamu sama sekali tidak mau menerima teleponku. Jangan lupa, kita seperti belalang yang berada di tali yang sama, manusia yang berada di perahu yang sama. Ekspresi wajah Xiang Yinglong berubah sangat jelek. Dia tentu saja tahu apa yang dimaksud Mi Zhongwu. Dia menarik napas dalam-dalam, menekan kemarahan di hatinya, dan berkata, Mi Zhongwu, lebih baik kau diam saja. Zhang Zheng sekarang secara diam-diam menyelidiki insiden ledakan yang melibatkan keluarga Mi lebih dari 20 tahun lalu. Jika mereka menemukan sesuatu, keluarga Mimu akan hancur total. Petik 2. Mi Zhongwu tertawa, sama sekali tidak terpengaruh. Saat ini saya tidak berada di negara ini, jadi, masalah ini membutuhkan lebih banyak perhatian Anda, Menteri Xiang. Jangan lupa, kamu juga terlibat dalam insiden itu. Xiang Yinglong langsung marah. Mi Zhongwu, apa maksudmu dengan itu? Mi Zhongwu tersenyum tipis. Tidak ada maksud khusus, hanya sekedar mengingatkan Anda, Menteri Xiang. Tentu saja, jika Anda tidak mau, Anda dapat sepenuhnya menolak untuk bertindak. Kalau sampai terjadi yang terburuk, kalau sampai ketahuan, kita akan mati bersama-sama. Bagi orang kecil seperti saya yang mampu menjatuhkan menteri besar seperti Anda, itu juga akan menjadi suatu kehormatan bagi saya. Petik 2. Tangan Xiang Yinglong terkepal, urat-urat di dahinya menonjol, matanya dipenuhi amarah yang gelap, namun dia tidak berdaya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, bicaralah secara langsung. Dengan cepat. Aku butuh bantuanmu untuk menghadapi seseorang. Zhou Yu. Ekspresi wajah Xiang Yinglong terhenti. Maksudmu, Zhou Yu yang datang dari Qinzhou, yang baru-baru ini menjadi terkenal di Haizu. Dia sekarang berada di Haizu, dan memiliki hubungan dengan beberapa kekuatan besar di sini. Sulit untuk bergerak melawannya. Petik 2. Itulah masalahmu sekarang. Sebagai Menteri Xiang, Anda harus mampu mengelola masalah kecil ini. Saya menunggu kabar baikmu. Mi Zhongwu terkekeh dan menutup telepon. Bang! Xiang Yinglong membanting teleponnya ke meja, matanya hampir menyemburkan api amarah. Setelah beberapa lama, dia tenang, lalu mengangkat telepon lagi. Cari tahu keberadaan Zhou Yu. Setelah Zhou Yu dan Chen Feihu melapor, malam berlalu tanpa insiden. Keesokan paginya, Chen Feihu datang mengetuk pintu rumah Zhou Yu. Zhou Yu menjawab, lalu bersiap dan turun ke bawah untuk makan bersama Chen Feihu. Karena mereka menginap di suite mewah, mereka menikmati perawatan tingkat tertinggi yang tersedia di Hotel Dague. Area makan terletak di restoran atap hotel yang mewah. Ada beberapa tamu lain yang juga makan di sana. Saat Zhou Yu sedang duduk, dia mendengar orang-orang di dekatnya berdiskusi. Apakah kamu mendengar seseorang melompat dari gedung tadi malam? Acara yang sangat besar, semua orang sudah mendengarnya. Tapi yang melompat itu adalah seorang wanita cantik, dan dia tidak mati, seseorang menyelamatkannya. Mengapa seorang wanita cantik tiba-tiba berpikir untuk melompat dari gedung? Saya mendengar seorang pemuda kaya melamarnya dan ditolak. Marah, dia memutuskan untuk memaksakan diri padanya, dan kemudian, kukira ini sesuatu yang baru. Insiden seperti itu sangat umum terjadi. Menurutku, pria itu tidak baik, dan wanita itu juga tidak jauh lebih baik. Melihat Zhou Yu begitu asyik, Chen Feihu dengan hati-hati bertanya. Zhou, jika kamu tertarik, aku bisa mencari tahu lebih lanjut. Petik 2. Zhou Yu tersadar kembali, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak tertarik. Ayo makan. Tepat saat dia hendak mulai makan, tiba-tiba teleponnya berdering. Zhou Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa yang menelepon adalah Lin Luoluo. Sejak tiba di Haizu, Lin Luoluo yang tampak kesal, belum menghubunginya sampai sekarang. Zhou Yu menekan tombol jawab. Zhou Yu, salah satu sahabatku mengalami kecelakaan di Haizu. Kamu masih di Haizu, kan? Apakah Anda punya waktu untuk membantu? Bab 743. Ye Ling mendapat masalah.
Sikap Zhou Yu tampak sedikit terkejut. Hanya ada satu orang yang Lin Luoluo sebut sebagai sahabatnya, yaitu Ye Ling. Dia sebelumnya telah mengunjungi kampung halaman Ye Ling bersama Lin Luoluo dan mengobati penyakit neneknya. Apakah itu Ye Ling? Apa yang terjadi padanya? Dia dan beberapa temannya pergi berwisata ke Haizu, dan di kawasan wisata Nanan Wutai, seseorang memaksa mereka. Tampaknya dia juga terluka, dan sekarang kondisinya tidak jelas. Saya akan bergegas ke sana sore ini. Keterkejutan terpancar di mata Zhou Yu. Mungkinkah itu suatu kebetulan? Mungkinkah wanita cantik yang sedang mereka bicarakan tadi adalah Ye Ling? Dengan baik. Kamu senggang atau tidak, berikan aku jawaban. Nada bicara Lin Luoluo agak blak-blakan. Zhou Yu diam-diam meringis. Wanita ini meminta bantuan dan masih penuh dengan kebencian. Akan tetapi, dia tidak berani berhadapan langsung dengan Lin Luoluo. Zhou Yu dengan cepat menjawab. Tidak masalah, kebetulan saya ada di daerah itu, saya akan segera memeriksanya. Telepon aku saat kamu sampai di sini. Kamu juga di sana. Zhou Yu mengangguk. Ya, saya kebetulan datang untuk urusan bisnis. Lin Luoluo tidak bertanya lebih jauh, hanya meninggalkannya dengan komentar. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Jika berbahaya, jangan gegabah, pastikan untuk melindungi diri Anda sendiri. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Zhou Yu agak terkejut. Bagaimana mungkin wanita ini begitu kesal pada satu saat, tetapi begitu perhatian pada saat berikutnya. Setelah menutup telepon, Zhou Yu menoleh ke Chen Feihu. Cari tahu tentang insiden yang sedang mereka bicarakan tadi. Chen Feihu segera berdiri. Ya, Tuan. 10 menit kemudian, Chen Feihu kembali. Itu bukan lamaran pernikahan. Itu hanya seorang pria kaya raya yang menyukai seorang wanita cantik yang berkunjung ke sini untuk berlibur. Dia lalu ingin memaksakan diri padanya. Tanpa diduga, wanita itu ternyata tangguh dan lebih memilih melompat dari gedung daripada menyerah. Dia diselamatkan kemudian tetapi juga terluka. Mengenai siapa orangnya, aku belum mengetahuinya. Begitu pula dengan orang-orang di sini. Namun, harus ada pendaftaran di meja depan, tapi saya khawatir bertanya secara terang-terangan mungkin akan mengejutkan ular itu. Jadi, aku akan menunggu arahanmu. Petik 2. Chen Feihu cukup teliti dalam pekerjaannya. Zhou Yu mengangguk. Ayo kita ke meja resepsionis dan periksa. Keduanya langsung menuju meja depan Hotel Doge. Chen Feihu melirik Zhou Yu, yang mengangguk, dan Chen Feihu kemudian melangkah maju untuk bertanya. Nona, selamat siang. Tuan muda yang terlibat konflik kemarin di restoran atap gedung, siapa namanya? Di kamar mana dia menginap? Resepsionis itu terkejut dan kemudian segera berkata. Maaf, hotel tidak mengizinkan pengungkapan informasi tamu. Alis Chen Feihu berkerut, dan dengan sikap mengancam, dia membanting telapak tangannya di atas meja. Apakah kamu menolak untuk memberiku muka? Katakan padaku dengan baik sekarang juga, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan. Terkejut oleh ancaman Chen Feihu, resepsionis itu segera menendang tombol di bawah meja. Beberapa detik kemudian, sekelompok pria kekar berseragam keamanan menyerbu masuk. Salah satu dari mereka, dengan tatapan agresif, mengamati situasi. Siapa sih yang bikin masalah di sini? Melihat ini, Chen Feihu mencibir. Itu kakekmu. Akan kutunjukkan seberapa kuatnya Tuan Harimaumu. Dengan itu, Chen Feihu menyerbu ke depan. Akan tetapi, saat ia baru saja melakukannya, sebuah pukulan mendarat tepat di wajahnya. Kemudian, seperti terkena pukulan berat, Chen Feihu memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali. Zhou Yu mengulurkan tangan dan menangkapnya. Chen Feihu, dengan wajah sedih, melolong. Zhou, mereka adalah seniman bela diri. Zhou Yu berkata tanpa daya. Aku tidak sempat memberitahumu sebelum kau bergegas masuk. Wajah Chen Feihu dipenuhi dengan frustrasi. Zhou Yu mengangkat tangannya dan menamparnya, mengalirkan aliran ki sejati kayu Yi ke dalam tubuhnya, dan kemudian, dengan sekejap, Zhou Yu menghadapi orang-orang yang datang mendekat. Orang-orang ini hanya berada pada tingkat pengembangan energi batin. Chen Feihu bukan tandingan mereka, tetapi bagi Zhou Yu, mereka hanyalah semut. Dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, semua pria itu tergeletak di tanah, tidak bisa bangun. Resepsionis benar-benar ketakutan kali ini. Mereka meraih telepon dengan panik, menelepon manajer. Chen Feihu sebagian besar sudah pulih. Dia hendak menghentikan mereka ketika Zhou Yu menahannya. Setelah berbicara, Zhou Yu berjalan mendekat dan duduk di sofa terdekat. Melihat ini, Chen Feihu juga berdiri di samping Zhou Yu. Kantor manajer di Hotel Doge. Manajer umum Oh Hao sedang berbicara di telepon, sikapnya sangat hormat, mengangguk dan membungkuk berlebihan dengan ekspresi menjilat. Ya, Tuan. Siang melakukannya dengan sangat baik di sini. Petik 2. Tidak masalah, kami akan memastikan kami memberikan pelayanan yang baik.
Kami menjamin para tamu terhormat dari Paviliun Bela Diri akan mendapatkan pengalaman menginap yang nyaman dan menyenangkan. Tepat pada saat itu, seorang bawahan menyerbu ke kantor Oh Hao dengan terburu-buru. Manajer Oh Hao melemparkan pandangan marah ke arahnya. Bawahan itu langsung ketakutan dan terdiam. Lalu, Oh Hao memasang wajah tersenyum lagi dan meneruskan berbicara di telepon. Wakil Menteri Hao memimpin tim secara pribadi. Itu akan menjadi suatu kehormatan bagi hotel kami. Tidak masalah, kami akan menyelenggarakannya dengan standar tertinggi. Setelah menutup telepon, Oh Hao akhirnya menghela napas lega. Tidak ada pilihan lain, orang yang berbicara di telepon itu adalah orang penting, seseorang yang tidak mampu ia remehkan sedikitpun. Manajer Oh. Bawahan itu akhirnya berbicara lagi. Wajah Oh Hao menjadi gelap, dan dia mengutuk. Sialan, apakah ibumu akan meninggal? Tidakkah kamu lihat aku sedang menelepon barusan? Apa terburu-buru? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Menghadapi teguran Oh Hao, bawahannya menjadi pucat pasi, tetapi masih mengumpulkan keberanian untuk berkata. Manajer Oh, ada masalah di meja resepsionis. Seseorang membuat keributan, dan mereka telah memukuli orang-orang kita. Bab 744, 888, Suite. Mata Oh Hao menunjukkan keterkejutan. Seseorang membuat masalah. Siapa sih yang punya nyali melakukan ini? Bawahannya menggelengkan kepalanya. Tidak tahu, dia seorang pemuda, sepertinya dia datang untuk orang di kamar 888. Mendengar tentang suite 888, ekspresi Oh Hao langsung berubah. Orang yang menginap di suite 888 bukanlah orang biasa. Beberapa saat yang lalu, dia menerima telepon dari Paviliun Bela Diri Haizu, yang menyatakan kekhawatirannya tentang orang di suite 888. Tidak hanya itu, Wakil Menteri Paviliun Bela Diri Haizu berencana untuk membawa tim dan tinggal di sini hari ini. Jika sesuatu terjadi saat ini, 10 nyawa pun tidak akan cukup baginya untuk menebusnya. Sialan, aku ingin melihat siapa yang berani mencari kematian di sini. Turun dan periksa. Oh Hao, dengan wajah muram, melangkah keluar kantor, turun ke bawah, dan tiba di bagian penerima tamu. Saat dia turun, dia melihat meja resepsionis hancur berkeping-keping dan hiasan berserakan di seluruh lantai. Lebih dari 10 petugas keamanan tergeletak sembarangan di tanah, mengerang, mengubah seluruh aula menjadi kacau balau. Ketika resepsionis melihat Oh Hao, dia langsung menunjuk Zhou Yu yang duduk di sofa tidak jauh dan berteriak. Manajer, itu dialah yang membuat masalah di sini. Oh Hao menatap Zhou Yu dengan wajah tegas dan segera mengingat dalam benaknya. Setelah mengingat-ingat kembali, dia yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, dan dia bukanlah orang yang berpengaruh. Hal ini meyakinkannya. Oh Hao melangkah mendekati Zhou Yu dan memarahi tanpa basa-basi. Nak, kaulah orang pertama yang membuat masalah di sini. Bagaimana kamu ingin mati? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Saya tidak berencana untuk mati. Saya cuma mau tanya, siapa tuan muda yang memaksa seorang gadis loncat dari atap restoran tadi malam, siapa namanya, dan di kamar mana dia menginap? Wajah Oh Hao menjadi gelap. Memang, dia ada di sini untuk tuan muda siang. Benar-benar mencari kematian. Dia tidak mau repot-repot membuang kata-kata lagi. Dia melangkah mundur dan bersamaan dengan itu, sambil melambaikan tangannya, seketika, sesosok gelap menyerang Zhou Yu. Orang ini adalah pengawal pribadinya dan seorang petarung terampil yang disewa oleh Hotel Dao Ge dengan harga mahal. Orang di suite 888 itu bukan orang biasa, dan ditambah dengan insiden tadi malam, yang harus tetap dirahasiakan, namun anak ini masih berani menghadapinya secara langsung, terlepas dari niatnya, di mata Oh Hao, anak ini harus mati. Namun, saat sosok gelap itu menyerang, Zhou Yu tidak bergerak sedikit pun. Tepat saat serangan itu hendak mencapai Zhou Yu, dia tiba-tiba membuka mulutnya. Mengaum. Demonic roar dilepaskan dalam sekejap. Gelombang suara mengerikan, yang dibentuk menjadi sinar, ditembakkan langsung ke kepala penyerang. Pada jarak sedekat itu, dengan cara penyerangan yang aneh, si penyerang tidak dapat menghindar maupun meramalkan, dan dalam sekejap, otaknya tertembus oleh gelombang sonik dari demonic roar. Lelaki itu menjerit keras, jatuh ke tanah, meringkuk kesakitan, tubuhnya gemetar. Selama ini, Zhou Yu tidak memperhatikan pria itu sedikit pun. Dia melangkah menuju Oh Hao. Dan Oh Hao tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ahli bayaran tertingginya akan dikalahkan begitu saja. Untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa bereaksi. Dan tepat pada saat itu, sesosok gelap melintas di depan matanya. Saat berikutnya, tenggorokannya dicekik oleh Zhou Yu, lalu dia diangkat dari tanah. Saya akan bertanya sekali saja, siapa nama pria itu, dan di mana dia tinggal. Jika kamu tidak berbicara, kamu mati. Niat membunuh yang mengerikan terpancar di mata Zhou Yu. Pada saat itu,
Oh Hao merasakan hawa dingin yang menusuk tulang merasuki tubuhnya, menggetarkan jiwanya. Dia tidak meragukan keaslian kata-kata Zhou Yu. Oh Hao yang ketakutan tanpa sadar berkata, namanya Xiang Yang. Petik 2. Dia tinggal di suite 888. Mendengar ini, Zhou Yu mengangguk, lalu dengan santai melemparkan Oh Hao ke depan Chen Feihu seperti melempar sampah. Dia masalahmu sekarang, aku akan memeriksa ke atas. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu langsung menuju lift. Chen Feihu mencibir lalu menginjak wajah Oh Hao. Manajer Oh, kan? Apakah kamu mengenali saya? Mata Oh Hao berlumuran darah, tetapi dia mengenali Chen Feihu hanya dengan satu tatapan. Feihu, kok kamu ada di sini? Oh Hao terlalu fokus pada Zhou Yu sebelumnya dan tidak memperhatikan Chen Feihu sama sekali. Chen Feihu, sebagai penguasa dunia bawah tanah di Haizu, tentu saja merupakan seseorang yang tidak bisa tidak dikenali oleh Oh Hao. Chen Feihu mencibir. Baguslah kau mengenaliku. Berani sekali kau, nak, berani melawan Tuan. Zhou, bagaimana rasanya? Oh Hao tidak tahu siapa Tuan. Zhou, yang disebutkan Chen Feihu, adalah. Dia dengan cepat menjawab. Feihu, aku tahu ketenaranmu tersebar luas di Haizu, tapi aku harus memperingatkanmu, kau tidak boleh memprovokasi orang di atas sana. Chen Feihu mengangkat sebelah alisnya. Katakanlah, siapa orang ini, dan mengapa aku tidak boleh memprovokasinya? Pada titik ini, Oh Hao tidak menahan diri dan langsung berkata. Dia adalah cucu kesayangan Menteri Seni Bela Diri di Haizu, Master Xiang Yang. Mendengar ini, Chen Feihu terkejut. Cucu tercinta Menteri Seni Bela Diri di Haizu. Memang, itu bukan masalah kecil. Melihat perubahan pada ekspresi Chen Feihu, Oh Hao segera menyadari bahwa seseorang seperti Chen Feihu, yang berkembang di dunia bawah, paling takut pada tokoh-tokoh yang memiliki kekuatan politik ini. Dia tiba-tiba merasa berani dan melotot ke arah Chen Feihu. Chen Feihu, lebih baik kau segera melepaskanku, lalu berlutut dan memohon belas kasihan. Jika kau berperilaku baik, aku mungkin akan meminta keringanan hukuman untukmu, tapi pemuda itu, dia harus mati. Chen Feihu tersadar kembali, menatap Oh Hao, lalu tiba-tiba tersenyum. Chen Feihu menamparkan kepala Oh Hao, membuatnya melolong kesakitan. Sialan, aku memberimu muka. Bagaimana jika dia adalah cucu kesayangan Menteri Bela Diri Haizu? Bahkan jika kakeknya sendiri datang, aku tidak akan takut. Dalam benak Chen Feihu, Zhou Yu praktis adalah sosok seperti dewa. Belum lagi hubungan Zhou Yu dengan Zhang Zheng, apa pentingnya Menteri Seni Bela Diri? Siapa yang takut pada siapa? Sementara itu, Zhou Yu naik lift ke lantai atas dan tiba di pintu suite 888. Dia memindai dengan indera ketuhanannya, lalu mengerutkan kening dan tanpa sepatah kata pun, menendang pintu suite 888 hingga terbuka. Bab 745. Penyelamatan. Bang! Sebuah ledakan keras. Pintu kamar, 888, ditendang hingga hancur berkeping-keping. Zhou Yu melangkah masuk dengan tegas. Pada saat yang sama, seorang pria muda berjas mandi keluar dari kamar mandi dengan marah. Ketika melihat Zhou Yu, dia mengumpat dengan keras. Berani menerobos masuk ke kamarku. Tamparan. Zhou Yu, tanpa berkata apa-apa lagi, menamparkan wajahnya. Pemuda itu terlempar ke belakang, menghantam tembok begitu keras hingga retak. Dia menjerit kesakitan, tubuhnya kaku karena sakit. Zhou Yu melangkah maju dan menginjakkan kakinya di wajah pemuda itu. Apakah kamu Xiang Yang? Menggeliat kesakitan, matanya berapi-api karena marah, Xiang Yang meraung tanpa henti. Kau tahu betul itu aku dan masih berani memukulku. Tamparan. Zhou Yu menamparnya lagi. Gigi Xiang Yang hancur, mulutnya berdarah deras. Menurutmu siapa yang kau panggil anakmu? Zhou Yu menginjak wajahnya sekali lagi. Xiang Yang belum pernah dipukuli sebrutal itu seumur hidupnya. Rasa sakitnya hampir tak terucapkan, dan dia melotot ke arah Zhou Yu. Zhou Yu bertanya dengan dingin. Di mana Ye Ling? Kamu Ling? Apa Ye Ling? Xiang Yang tidak tahu apa-apa. Zhou Yu menegur, gadis yang hampir melompat dari gedung tadi malam karena kamu. Xiang Yang langsung ingat dan melotot ke arah Zhou Yu. Jadi kau datang untuk jalan kecil itu. Haha, siapa dia bagimu? Wanita kamu. Xiang Yang, tidak terintimidasi oleh Zhou Yu, mulai mengejeknya dengan cara yang provokatif. Zhou Yu, tanpa berkata apa-apa lagi, menamparkan wajahnya lagi. Tamparan. Xiang Yang mengeluarkan teriakan melengking lainnya. Akan tetapi, dia tetap tidak mau memohon ampun, tatapan matanya malah semakin liar. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Aku, tidak mudah takut. Jika kau tidak berani membunuhku, tunggu saja, dan lihat bagaimana aku membunuhmu. Sebagai cucu Xiang Yinglong, Xiang Yang hampir memiliki kekuasaan penuh di Haizu dengan dukungan kakeknya, bahkan Zhang Zheng akan kesulitan menyentuhnya. Oleh karena itu,
Latar belakang keluarganya yang kuat juga menumbuhkan karakternya yang tak kenal takut dan kejam. Dia tidak percaya laki-laki di depannya benar-benar berani membunuhnya. Kalau dia tidak berani membunuhnya, dia pasti tidak akan membiarkan orang ini lolos begitu saja. Dia akan membuat pria ini mengerti apa sebenarnya neraka di bumi ini. Melihat tatapan tajam dan buas dari mata Xiang Yang, Zhou Yu tahu bahwa pria ini terlalu percaya diri, terbiasa bersikap sombong dan mendominasi. Dia pun tidak mau repot-repot berbicara lebih jauh. Dengan jentikan jarinya, 3 jarum perak langsung menusuk bagian atas kepala Xiang Yang. Xiang Yang yang sebelumnya ganas tiba-tiba menjadi linglung pada detik berikutnya. Di mana wanita yang kau paksa tadi malam sekarang? Berada di Emperor Suite di Huang En Hotel. Hotel Huang En. Di mana itu? Hanya 10 km di sebelah timur sini. Mengapa kamu menyembunyikannya di sana? Karena, kakekku mengirim Paman Hou ke sini untuk perjalanan bisnis, aku takut dia akan mengetahuinya. Jadi, aku menyembunyikannya terlebih dahulu dan berencana untuk menyiksanya perlahan-lahan. Paman Hou. Siapa dia? Namanya Hou Guangshu, wakil direktur Balai Bela Diri Haisu. Jadi itu saja. Zhou Yu telah mengetahui apa yang ingin diketahuinya, dan segera menendang dada Xiang Yang, membuatnya terlempar ke kamar mandi. Setelah itu, Zhou Yu berbalik dan melangkah pergi. Beberapa menit setelah Zhou Yu pergi, 2 bawahan Xiang Yang akhirnya bergegas masuk. Tuan Muda Yang, Anda, apa yang terjadi pada Anda? Siapa yang melakukan ini? Saat itu, Xiang Yang berangsur-angsur sadar kembali. Dia dengan kejam menamparkan wajah salah satu bawahannya dan menendang bawahannya yang lain. Persetan dengan ibumu. Aku hampir dipukuli sampai mati sebelum kamu muncul. Mengapa kamu tidak mati saja? Pada saat itu, kedua bawahannya tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka telah bermain-main dengan wanita dan tidak menyangka bahwa di tempat seperti itu, Xiang Yang akan dipukuli habis-habisan, suatu kejadian yang lebih kecil kemungkinannya daripada memenangkan lotre 1 miliar. Tuan Muda Yang, kami minta maaf, kami. Sampah. Pergi, panggil tetua Fei ke sini sekarang. Ya. Khawatir akan keselamatan Yeling, Zhou Yu menuju ke timur menuju Hotel Huang En setelah menuruni gedung. Baginya, jarak 10 km hanyalah masalah 1 atau 2 menit. Tak lama kemudian, ia melihat Hotel Huang En. Dengan sapuan indera ilahinya, Zhou Yu langsung menemukan Yeling dan, dalam satu lompatan, melesat seperti bola meriam, langsung menuju ke suite penthouse. Menabrak. Zhou Yu menerobos masuk melalui jendela. Pada saat itu, ada 2 gadis terbaring di tempat tidur kamar tidur suite tersebut. Salah satu dari mereka memang Yeling, dan yang lainnya, seorang gadis cantik, mungkin sahabat Yeling. Kedua gadis itu pingsan dan menderita luka di sekujur tubuh. Luka yang dialami Yeling sangat parah, lengannya dibalut gips, tampaknya patah. Zhou Yu segera bergegas untuk memeriksa mereka. Setelah pemeriksaan menyeluruh, Zhou Yu menghela napas lega. Mungkin karena Yeling dan temannya terluka parah, mereka tidak dilecehkan. Dia segera mentransfer Ki sejati kayu Yi ke tubuh kedua gadis itu. Karena keduanya adalah orang biasa, efek penyembuhan dari Yi Wood True Ki sangatlah efektif. Dalam waktu kurang dari 5 menit, kedua gadis itu terbangun. Yeling membuka matanya dengan lesu, melihat sesosok tubuh melayang, lalu menjerit. Dia lalu mengangkat tangannya dan mengayunkannya ke arah wajah Zhou Yu. Zhou Yu secepat kilat menangkap pergelangan tangannya. Bab 746. Yeling terbangun dari mimpi, baru kemudian jelas tentang orang di depan matanya. Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum dan berkata, tentu saja aku di sini untuk menyelamatkanmu. Ketegangan yang tadinya membuat Yeling tegang, tiba-tiba mengendur. Dia tidak dapat menahan diri lagi, melemparkan dirinya ke pelukan Zhou Yu, dan menangis. Tuhan tahu betapa besar tekanan yang dialaminya sejak tadi malam sampai sekarang. Air matanya dengan cepat membasahi bagian depan kemeja Zhou Yu. Zhou Yu tersenyum kecut, menepuk punggungnya dengan lembut untuk menghiburnya. Sementara itu, sahabat Yeling juga sangat emosional tetapi berusaha tetap tenang, lagi pula, dia tidak mengenal Zhou Yu. 5 menit kemudian, Yeling berangsur-angsur tenang. Wajahnya merah, dia mengangkat kepalanya. Karena mengompol bajumu. Zhou Yu terkekeh dan berkata, tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Yeling menyeka air matanya dan bertanya. Ngomong-ngomong, Zhou Yu, bagaimana? Bagaimana kabarmu di sini? Dan kau menyelamatkanku? Zhou Yu tersenyum dan berkata, kita bicarakan itu nanti saja. Pertama, rasakan sekelilingmu, lihat apakah ada bagian tubuhmu yang masih terasa tidak nyaman. Mendengar kata-kata itu, Yeling terkejut, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia menunduk melihat lengannya. Dia ingat dengan jelas, tadi malam ketika dia melompat dari gedung, lengannya patah dan kakinya terluka parah. Dalam kegembiraannya melihat Zhou Yu, dia benar-benar lupa akan luka-lukanya. Sekarang setelah memeriksa dirinya sendiri,
tidak ditemukan luka apapun. Baik lengan maupun kakinya telah pulih seolah-olah tidak pernah terluka sama sekali. Sahabat Yeling juga memperhatikan ini. Apa yang sedang terjadi? Zhou Yu tersenyum dan berkata, apakah kamu lupa apa yang kulakukan? Saat itulah Yeling ingat, Zhou Yu adalah seorang tabib ilahi yang bonafit. Hanya saja karena usianya hampir sama dengan dia dan mereka sudah lama tidak bertemu, dia hampir melupakannya. Baiklah, karena sekarang tidak ada yang salah, berpakaianlah dan ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, Zhou Yu berdiri, membelakangi mereka, dan berjalan menuju balkon. Saat itulah Yeling dan temannya melihat ke bawah dan menyadari pakaian mereka robek dan compang camping, beberapa bagian terlihat compang camping. Wajah mereka langsung memerah, dan tanpa mempedulikan penampilan mereka, mereka cepat-cepat berganti pakaian baru. Setelah mengikuti Zhou Yu turun ke bawah, saat melihatnya berjalan menuju Hotel Doge, Yeling langsung menjadi cemas. Tempat itu adalah mimpi buruknya. Dia benar-benar tidak ingin kembali ke sana. Dia segera meraih lengan Zhou Yu. Zhou Yu, jangan pergi lebih jauh lagi. Ayo kita segera tinggalkan tempat ini. Petik 2. Zhou Yu berhenti berjalan dan menatap Yeling. Setelah semua perlakuan buruk yang kau alami, kau akan membiarkannya begitu saja. Di dalam hatinya, Yeling memang geram dan sedih, tetapi dia tidak berdaya. Pihak oposisi memiliki terlalu banyak orang terampil, dan mereka dilaporkan memiliki latar belakang yang sangat kuat. Dia berkata dengan getir, Zhou Yu, ayo kita pergi saja, orang itu punya banyak petarung terampil di sekitarnya. Aku dengar mereka juga punya master bawaan yang hebat. Zhou Yu tersenyum sedikit. Hanya seorang Inate hebat, aku bisa mengalahkan mereka sendirian. Perkataan Zhou Yu membuat Yeling tercengang. Dia tidak tahu apakah Zhou Yu bercanda atau serius. Namun, dia tetap memohon. Zhou Yu, biarkan saja. Kita hentikan masalah ini di sini. Zhou Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir kita tidak bisa berhenti di sini. Karena tuan muda yang memaksamu adalah cucu kesayangan Menteri Serikat Bela Diri Haisu. Dan aku baru saja memberinya pelajaran yang keras. Sahabat Yeling baik-baik saja, dia tidak mengerti banyak tentang dunia seni bela diri, dia juga tidak memahami pentingnya pernyataan Zhou Yu. Tetapi berbeda dengan Yeling, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia hampir pingsan. Kepala Menteri Persekutuan Seni Bela Diri sendiri. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Keputusasaan tampak jelas di wajah Yeling. Melihat reaksi Yeling, Zhou Yu hendak berbicara untuk menghiburnya, tetapi tiba-tiba dia menghalanginya, mendorong pinggangnya dengan kuat, mencoba mendorongnya menjauh. Ini kekacauanku, aku akan bertanggung jawab. Zhou Yu, sebaiknya kamu pergi. Cepat, pergi. Wajah Yeling tampak tegas, jelas, dalam momen singkat itu, dia telah memutuskan untuk menanggung kesalahannya sendirian. Melihat reaksinya, Zhou Yu mula-mula terkejut, lalu ekspresi kekaguman muncul di wajahnya. Gadis ini, dia tegas. Akan tetapi, tidak perlu baginya untuk lari dari seorang cucu Menteri Persekutuan Bela Diri. Zhou Yu tersenyum. Yeling, tenang saja, aku tidak akan melakukannya jika aku tidak siap menghadapi mereka. Apakah kamu tidak percaya padaku? Melihat sikap Zhou Yu yang penuh percaya diri, Yeling tidak tahu bagaimana harus menanggapinya sejenak. Bagaimanapun, dia adalah cucu Menteri Perkumpulan Bela Diri Haisu. Apa yang membuat Zhou Yu begitu percaya diri? Melihat dilema Yeling, Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Jika kamu tidak mau pergi, carilah tempat untuk beristirahat, dan aku akan datang kepadamu setelah menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Tidak, tidak, tidak. Yeling cepat-cepat melambaikan tangannya. Dia lalu menatap sahabatnya. Xiao Tong menggenggam tangan Yeling erat-erat. Aku akan pergi bersamamu. Kedua saudari itu saling berpegangan tangan, keduanya menunjukkan tekad seolah siap menghadapi kematian. Hal ini membuat Zhou Yu agak tertawa dan menangis. Sementara itu, di lobi Hotel Do. Pada saat itu, Chen Feihu yang berlumuran darah sedang berlutut di lantai sambil berteriak tiada henti. Orang yang memukulnya tidak lain adalah manajer hotel, Oh Hao. Di sofa di depan Chen Feihu, Xiang Yang sedang duduk di sana, saat dua dokter merawat luka di wajahnya. Saat menerima perawatan, Xiang Yang mengumpat dengan keras. Pukul dia sampai mati. Oh Hao juga dipenuhi luka, tetapi dia bersemangat. Dengan dukungan Xiang Yang, dia akhirnya bisa membalas dendam pada Chen Feihu atas pelecehan yang baru saja dideritanya. Baik, Tuan Muda Yang. Sambil berbicara, Oh Hao mengambil asbak dari meja, melotot tajam, dan mengayunkannya ke kepala Chen Feihu. Chen Feihu menutup matanya, bersiap menghadapi kematian. Namun tepat pada saat itu, terdengar teriakan. Chen Feihu melonjak kaget, sambil membuka matanya, dia melihat Oh Hao sepertinya mendapat pukulan keras di kepala, saat Oh Hao berlutut di lantai, mencengkeram rambutnya dan meratap kesakitan. Kejadian yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang.
Xiang Yang adalah orang pertama yang bereaksi, dia tiba-tiba melihat ke arah pintu masuk dan melihat Zhou Yu. Xiang Yang meraung. Sialan, aku sudah menunggumu, tidak menyangka kau benar-benar berani kembali. Fei, bunuh dia. Bab 747 Hou Guangxu tiba. Xiang Yang mengeluarkan teriakan dingin, dan di sampingnya, seorang tetua yang membawa niat membunuh yang kuat menyerang Zhou Yu. Zhou Yu memindai dengan indera ketuhanannya dan mendapati bahwa lawannya hanyalah seorang seniman bela diri alam suci awal, dia pun langsung kehilangan minat. Tak disangka, pengawal di samping cucu Menteri Kabinet Bela Diri Haizu ternyata punya kaliber seperti ini. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, di Haizu, sebenarnya tidak banyak yang berani menyerang Xiang Yang secara langsung. Oleh karena itu, tujuan pengawalan ini mungkin lebih untuk mengintimidasi daripada melindungi. Tepat pada saat itu, pukulan tetua Fei sudah melesat ke arah dada Zhou Yu. Nak, matilah untukku. Bang! Pukulan tetua Fei mengenai tepat di dada Zhou Yu. Zhou Yu! Ye Ling berteriak ketakutan, wajahnya memucat karena ketakutan, dan hampir menyerbu. Namun, Zhou Yu tidak bergerak sedikit pun. Dia tidak terluka dan tidak mundur. Pukulan ini tampaknya tidak membahayakan Zhou Yu sama sekali. Tatapan mata tetua Fei yang penuh dengan tatapan membunuh kini berubah menjadi tatapan bingung. Dia tidak percaya bahwa pukulan sekuat tenaganya tidak mengguncang Zhou Yu sedikit pun. Tepat pada saat itu, gelombang energi darah yang mengerikan meletus dari dada Zhou Yu. Energi darah itu mengandung kekuatan geng naga yang dahsyat, bagaikan seekor harimau yang turun dari gunung, ia menyerbu ke dalam tubuh tetua Fei. Lengan tetua Fei meledak, dan dia menjerit memilukan, terhempas mundur. Zhou Yu tidak berniat melepaskannya begitu saja. Kekuatan geng naga melonjak seperti naga liar ke laut, mengalir ke seluruh tubuh tetua Fei. Menyembur. Penatua Fei memuntahkan seteguk darah, dan kali ini dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berteriak. Dia langsung pingsan di tempat, tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Pada saat itu, seluruh aula menjadi sunyi senyap. Bagaimanapun juga, Penatua Fei ini adalah seorang ahli di tingkat alam suci. Kalah hanya dalam 2 gerakan. Semua orang merasa sulit menerima kenyataan ini sekaligus. Terutama Xiang Yang. Dia tidak percaya bahwa pemuda ini, yang usianya tidak lebih tua darinya, dapat memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sementara semua orang masih terkejut, Zhou Yu mendekati Chen Feihu. Zhou! Wajah Chen Feihu berlumuran darah, tetapi dia masih bisa tersenyum. Zhou Yu berkata dengan sedikit penyesalan. Kali ini salahku, aku membiarkanmu menderita. Yang ada di pikirannya hanyalah menyelamatkan Ye Ling dan yang lainnya, melupakan Chen Feihu yang masih ada di aula. Setelah mengacak-acak bulu Xiang Yang, tidak dapat dielakkan bahwa Chen akan menjadi kambing hitam atas frustrasi Xiang Yang. Chen Feihu menyeringai. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa menerima pukulan. Zhou Yu mengangguk, lalu mengalirkan ki sejati kayu Yi ke dalam tubuhnya. Dengan cepat, cederanya berkurang secara signifikan. Inilah sebabnya mengapa Chen Feihu lebih memilih mati berdiri daripada hidup berlutut. Karena dia percaya pada Zhou Yu, dan juga pada keterampilan medis Zhou Yu. Merasakan obat ajaib itu bekerja sekali lagi, Chen Feihu tak dapat menahan perasaan lega. Apa saja hitungan pemukulan. Yang penting adalah untuk siapa Anda meminumnya. Menerima perlakuan seperti itu demi orang lain mungkin tidak ada gunanya, tetapi menerima pukulan demi Zhou Yu pastilah ada gunanya. Lihat, cederanya membaik secara signifikan dalam sekejap mata. Setelah menyembuhkan Chen Feihu, Zhou Yu menoleh ke arah Xiang Yang. Chen Feihu segera mengingatkannya. Zhou, kakeknya adalah Menteri Kabinet Bela Diri Haizu. Petik 2. Benarkah begitu? Zhou Yu mengangkat alisnya dan melihat ke arah Xiang Yang. Tidak heran kamu begitu berani dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Ternyata Anda memiliki pendukung yang kuat. Xiang Yang tersadar dan memperlihatkan senyum ganas. Ini Haizu, dan semua seniman bela diri berada di bawah kendali kakekku. Nak, kau memang kuat, tapi kau malah memukul orang yang tidak seharusnya kau pukul, apa kau menyesalinya sekarang? Dengan alis terangkat, Zhou Yu berkata sambil tersenyum setengah. Menyesal atau tidak, itu tidak penting. Yang aku tahu adalah jika kau tidak segera berlutut untuk meminta maaf kepada Ye Ling dan temannya, dan memberikan kompensasi, kau akan sangat menyesalinya. Petik 2. Wajah Xiang Yang dipenuhi kesombongan dan dia tertawa keras. Dalam hidupku, aku, Xiang Yang, hanya membuat orang lain merasa menyesal. Mata Zhou Yu menyipit, cahaya dingin memancar melalui matanya. Tidak bisa diperbaiki. Mempertahankanmu di sini hanya akan membawa bahaya bagi banyak orang lain di masa depan. Zhou Yu langsung meninju, Gang Jin yang sangat kuat mendarat tepat di perut Xiang Yang. Bang! Xiang Yang terkena pukulan keras, terpental mundur dan tergeletak di tanah seperti katak. Setelah itu, dia memegangi perutnya dan berguling-guling di tanah karena kesakitan. Untuk melumpuhkanku. Xiang Yang menjerit dengan sedih.
Meskipun dia bukan seorang ahli bela diri, sebagai cucu Menteri Wu Jiaizu, dia memiliki sumber daya terbaik dan telah mencapai tingkat seniman bela diri alam Hua. Tetapi pukulan Zhou Yu telah menghancurkan beberapa meridian vital di tubuhnya, menghancurkan kultivasi seni bela dirinya. Harus kuakui, mulutmu adalah mulut paling keras yang pernah kulihat. Zhou Yu berkata sambil tertawa dingin. Baiklah kalau begitu, aku akan menuruti mulutmu yang keras. Setelah berkata demikian, Zhou Yu mengangkat satu kaki dan menghentakkan kaki dengan keras. Retakan. Kaki Xiang Yang langsung dipatahkan oleh Zhou Yu. Xiang Yang mengeluarkan teriakan lain yang menggetarkan bumi. Sekarang, orang-orang seperti Oh Hao sudah ketakutan setengah mati, yang tersisa di pikiran mereka hanyalah rasa takut. Baik Ye Ling maupun sahabatnya Xiao Tong awalnya memiliki hati yang penuh kebencian, tetapi melihat Xiang Yang disiksa oleh Zhou Yu seperti ini, kebencian mereka pun sirna. Ye Ling, yang tersadar, segera bergegas menarik Zhou Yu kembali. Zhou Yu, sudah cukup. Semakin besar keributannya, semakin sulit untuk mengakhirinya. Dia mengerti prinsip ini. Tentu saja, tampaknya sudah terlambat untuk mengakhiri segala sesuatunya secara damai sekarang. Namun, apapun yang terjadi, Ye Ling harus menghentikan Zhou Yu. Dia takut jika Zhou Yu membunuh Xiang Yang secara langsung, semuanya akan berakhir. Tepat saat Ye Ling menghentikan Zhou Yu, tiba-tiba, di luar hotel, iring-iringan mobil panjang melaju masuk. Lalu, sekelompok besar orang masuk. Saat orang-orang ini masuk, semua orang di aula dapat merasakan aura yang mengesankan turun, seolah-olah udara telah memadat. Dan melihat orang yang memimpin mereka, Xiang Yang, yang sedang meratap, tiba-tiba menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia langsung berteriak, "Paman Ho, tolong selamatkan aku." Bab 748 Hukuman. Zhou Yu menoleh untuk melihat, dan orang yang memimpin kelompok yang masuk adalah seorang pria parubaya. Dengan wajah persegi dan potongan rambut cepak, kulit gelap pria itu terlihat kontras dengan kemeja yang agak kusut, dan di bagian leher, tampak beberapa bekas luka yang dalam. Meskipun penampilannya biasa-biasa saja, ia memancarkan aura kewibawaan yang mengundang perhatian tanpa amarah, dan saat ia berjalan ke arah mereka, semua orang merasakan kehadirannya yang hampir menyesakkan. Dia adalah wakil direktur Departemen Bela Diri Haizu, Ho Guangshu. Ho Guangshu, melihat Xiang Yinglong babak belur seperti itu, mula-mula mengerutkan keningnya, lalu mendongak ke arah Zhou Yu. Saat melihatnya, pupil matanya sedikit mengecil. "Apakah kamu Zhou Yu?" Zhou Yu tidak menyangka wakil direktur Departemen Bela Diri ini, yang belum pernah ditemuinya sebelumnya, akan langsung mengenali namanya. Namun, mengingat dia telah berada di Haizu selama hampir setengah bulan, dan cukup aktif selama waktu itu, tidak tampak aneh jika wakil direktur mengetahuinya. "Memang benar, itu aku," jawab Zhou Yu dengan anggukan acuh tak acuh. Ho Guangshu terguncang dalam hatinya. Sebagai wakil direktur Departemen Bela Diri, nama Zhou Yu adalah nama yang paling sering didengarnya akhir-akhir ini. Konon, Zhou Yu punya hubungan dekat dengan Gubernur Zhang Zeng dan orang terkaya Yu Kaiping, dan terlebih lagi, dia baru 2 hari lalu masuk paksa ke Villa Daun Merah dan keluar tanpa cedera. Semua kejadian ini menunjukkan fakta bahwa pria ini bukanlah individu biasa. Ho Guangshu belum pernah bertemu Zhou Yu sebelumnya dan hanya tahu bahwa dia masih sangat muda. Sekarang setelah melihatnya secara langsung, dia menyadari Zhou Yu bahkan lebih muda dari yang dia bayangkan. Sulit dipercaya seorang pemuda mampu membangkitkan begitu banyak hal, sungguh tak terbayangkan. Di tengah keterkejutannya, Ho Guangshu menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Xiang Yinglong berteriak dengan menyedihkan. "Paman Ho, orang ini menganiaya aku. Dia tidak hanya melumpuhkan pengawalku dan melukai tetua Fei, tapi dia juga memukuliku hingga seperti ini." Petik 2. "Paman Ho, kamu harus segera menangkapnya." Pada saat ini, orang-orang yang dibawa Ho Guangshu hampir tidak dapat menahan diri untuk menyerang Zhou Yu. Namun mereka dihentikan oleh Ho Guangshu. Dia memahami betul karakter Xiang Yinglong, keturunan manja ini, jika ada yang tidak beres, hampir pasti itu disebabkan olehnya. Ho Guangshu bertanya dengan suara tegas. "Xiang Yinglong, katakan yang sebenarnya padaku, apa yang sebenarnya kau lakukan? Jika Anda bersalah, segera minta maaf dan selesaikan masalah tersebut sebagaimana mestinya. Jika ada orang lain yang bersalah, saya akan memastikan Anda mendapatkan keadilan." Mendengar ini, wajah Xiang Yinglong berubah jelek. Matanya penuh dengan kemarahan. "Paman Ho, apa maksudmu? Kakekku memperlakukanmu sebagai orang yang paling dipercaya. Sekarang, kau hanya berdiri saja dan melihatku dipukuli seperti ini, apa kau bilang kau tidak akan campur tangan? Baiklah, kalau kau tidak mau bertindak, biarkan saja dia memukuliku sampai mati. Paman Ho, kumohon bawa saja jenazahku kembali ke kakekku." Xiang Yinglong, yang mengatakan hal-hal seperti itu di depan semua orang, jelas-jelas berusaha memaksa Ho Guangshu. "Zhou, biarkan dia pergi dulu," katanya.
Zhou Yu tidak mempercayainya. Hanya karena kamu bilang begitu, aku harus melepaskannya. Dan semua hal yang telah dilakukannya, haruskah kita biarkan saja? Sikap Zhou Yu segera menyebabkan bawahan Hou Guangxu kehilangan kesabaran. Dasar anak kurang ajar. Beraninya kau bicara seperti itu pada wakil direktur Hou. Kamu meminta kematian. Hou Guangxu tiba-tiba mengulurkan tangannya, membuat semua orang terdiam dengan teriakannya. Zhou, kamu seharusnya percaya pada Departemen Bela Diri. Jika dia benar-benar melakukan kejahatan, saya tidak akan bersikap lunak. Petik 2. Wajah Zhou Yu penuh dengan ejekan saat dia menunjuk ke arah Ye Ling dan Xiao Tong di belakangnya. Dia, di siang bolong, memaksa kedua teman saya ini, hampir membuat salah satu dari mereka melompat dari gedung, dan kemudian menahan mereka. Kalau saja aku tidak menyelamatkan mereka, aku akan ngeri membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya, kata Zhou Yu. Kamu bilang kamu tidak akan bersikap lunak, jadi bagaimana Departemen Bela Diri berencana untuk menangani ini? Mendengar hal ini, ekspresi Hou Guangxu menjadi gelap, ini benar-benar orang kaya generasi kedua yang sedang membuat masalah, dan dia tidak menyangka dia akan memilih seseorang yang berada di luar kemampuannya kali ini. Perjalanan ke Gunung Nanwute ini merupakan bagian dari misi penting baginya. Dia seharusnya menjaga kerahasiaan, bahkan merahasiakannya. Jika kabar tentang kejadian ini tersebar, bukankah keberadaannya akan menjadi pengetahuan umum? Namun, saat itu, Xiang Yinglong masih berdebat. Paman Ho, aku hanya mendekati mereka dalam hubungan yang normal. Siapa yang tahu mereka akan begitu putus asa hingga melompat dari gedung? Jika aku tidak menyelamatkan mereka, mereka pasti sudah mati sejak lama. Teriakan dingin Hou Guangxu memotong Xiang Yinglong. Xiang Yinglong, kamu tidak pernah belajar. Kali ini, aku tidak akan bersikap lunak, tegas Hou Guangxu. Selesai berbicara, Hou Guangxu berjalan ke samping, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Xiang Yinglong. Xiang Yinglong sedang berada di kantornya menunggu kabar tentang Zhou Yu ketika dia menerima telepon dari Hou Guangxu, dan ekspresinya menjadi gelap. Apa katamu? Xiang Yinglong memaksa wanita di Gunung Nanwutai dan hampir menyebabkan kematian. Suruh anakku yang tidak patuh itu kembali padaku segera, perintah Xiang Yinglong. Hou Guangxu menggelengkan kepalanya dan berkata, Direktur, insiden ini telah menimbulkan kehebohan, dan kebenarannya tidak diragukan lagi, bukti-buktinya meyakinkan. Saya mengusulkan agar kita segera memberikan keadilan dan mengirimnya ke penjara Kabupaten Fengtai dengan hukuman 3 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Petik 2. Wajah Xiang Yinglong berubah menjadi badai, jelas, Hou Guangxu berniat menghukum cucunya. Wakil Direktur Hou, apakah masalah kecil ini perlu diributkan? Hou Guangxu menggelengkan kepalanya. Direktur, ini satu-satunya cara untuk menangani situasi ini, jika tidak, pihak lain tidak akan membiarkan Xiang Yinglong lolos begitu saja. Wajah Xiang Yinglong menunjukkan kemarahan saat dia berkata dengan tidak puas. Apakah kita akan mengalah hanya karena dia mengatakan kita harus mengalah? Direktur, pihak lainnya adalah Zhou Yu, jawab Hou Guangxu. Suara Xiang Yinglong terhenti, dan cahaya tajam dengan cepat melewati matanya. Zhou Yu. Dia di Nanwutai. Ya, tepat di tempat kejadian, jawab Hou Guangxu. Zhou Yu bersikeras bahwa jika kita tidak berurusan dengan Xiang Yinglong, masalah ini tidak akan selesai, tambah Hou Guangxu. Wajah Xiang Yinglong berubah sangat muram, dan setelah beberapa saat terdiam, dia mengangguk. Baiklah, lakukan saja apa yang kau katakan. Setelah berbicara, Xiang Yinglong langsung menutup telepon. Setelah mengakhiri panggilan, Xiang Yinglong pergi ke jendela dan membanting tangannya dengan keras ke ambang jendela. Zhou Yu, kau memaksaku membunuhmu. Bab 749. Hou Guangxu menutup telepon, berjalan mendekati Ye Ling dan Xiao Tong, dan membuat gerakan yang membuat semua orang terkejut. Dia benar-benar membungkuk dan meminta maaf. Para wanita, saya mohon maaf atas nama Xiang Yang. Yakinlah, masalah ini akan ditangani dengan adil. Ye Ling dan Xiao Tong sama-sama ketakutan. Pria di depan mereka adalah wakil menteri Balai Bela Diri Haisu. Seorang pejabat tinggi yang meminta maaf kepada mereka sungguh tidak masuk akal. Ye Ling dan Xiao Tong dengan cepat melambaikan tangan mereka dan berkata, tidak apa-apa, masalahnya sudah. Hou Guangxu menganggukkan kepalanya. Zhou, serahkan dia kepadaku, dan aku akan memastikan dia segera dipenjara di penjara Kabupaten Fengtai, tanpa pembebasan bersyarat selama 3 tahun. Petik 2. Zhou Yu cukup puas dengan pengaturan ini. Dia melepaskan kakinya, menendang Xiang Yang ke arah Hou Guangxu. Hou Guangxu segera melambaikan tangannya, memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Pada saat ini, Xiang Yang seperti orang gila, berteriak terus-menerus. Hou Guangxu, kau mempermalukan Balai Bela Diri. Kakekku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Kamu tunggu saja. Hou Guangxu tidak mau repot-repot membuang kata-kata dan menyuruh anak buahnya menyeretnya pergi.
Setelah menangani masalah di sini, Zhou Yu mengangguk kecil pada Hou Guangxu lalu menuntun Ye Ling, Chen Feiyu, dan yang lainnya ke atas untuk beristirahat. Sementara itu, Hou Guangxu mendekati Oh Hao. Oh Hao berlutut di tanah dengan wajah panik, gemetar saat berbicara. Wakil Menteri Hou. Oh Hao merasa ketakutan di dalam hati, karena bagaimanapun juga, dia agak terlibat dalam masalah yang disebabkan oleh Xiang Yang. Jika Hou Guangxu menyelidikinya, dia tidak memiliki koneksi seperti yang dimiliki kakeknya. Namun, Hou Guangxu kemudian berkata, apakah ruangan yang disiapkan untukku oleh Balai Bela Diri sudah siap? Oh Hao tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengerti dan buru-buru menjawab. Sudah siap, semua suite eksekutif tingkat atas. Bawa aku ke sana, kata Hou Guangxu acuh tak acuh. Ya, Wakil Menteri Hou, silakan ikuti saya. Oh Hao segera bangkit, mengatur agar petugas Balai Bela Diri melapor, dan secara pribadi mengantar Hou Guangxu ke kamarnya. Sesampainya di ruangan, Hou Guangxu melihat sekeliling dan menganggukkan kepalanya. Oh Hao menghela napas lega. Wakil Menteri Hou, jika Anda memiliki permintaan lain, silakan beritahu saya. Setelah mengatakan ini, Oh Hao hendak pergi, tetapi Hou Guangxu tiba-tiba berkata. Oh Hao melonjak ketakutan, tubuhnya menegang saat dia berbalik menghadap Hou Guangxu. Hou Guangxu berbicara dengan acuh tak acuh. Bawakan aku semua rekaman pengawasan Ola dari setengah bulan terakhir. Ingat, jangan biarkan orang ketiga mengetahuinya. Petik 2. Meskipun Oh Hao tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Hou Guangxu, dia tidak berani menolak. Ya, saya akan segera mengerjakannya. Setengah jam kemudian, Oh Hao mengirimkan rekaman yang diminta kepada Hou Guangxu. Hou Guangxu melambaikan tangannya agar Oh Hao pergi dan mulai meninjau rekamannya sendiri. Ketika beberapa sosok yang dikenalnya muncul di layar, alisnya berkerut. Sepertinya banyak orang tahu bahwa anggota keluarga Bai telah melarikan diri ke sini. Sementara itu, Lin Luoluo telah naik pesawat ke Qinzhou dan setelah mendarat, dia langsung naik mobil sewaan ke Kabupaten Fengtai. Akan tetapi, Lin Luoluo tidak tahu bahwa sejak dia kembali ke bandara, dia telah diawasi. Di belakangnya ada sebuah mobil Mercedes-Benz G-Wagon yang selain pengemudi, juga terdapat 3 orang di dalamnya. Salah satunya adalah Li Zerui dari Tianyu Commercial Group. Pada saat itu, pengawalnya mengeluarkan sebuah dokumen di laptop. Li, ini informasi Lin Luoluo. Petik 2. Dia memang cucu dari kakek guru besar keluarga Bai, ibunya adalah Yuzhen, putri dari kakek guru besar keluarga Bai. Meskipun banyak yang percaya bahwa Yuzhen diusir dari keluarga, menurut temuan kami, sang Grandmaster tua sangat menghargai putrinya, dan bahkan berniat mewariskan aset keluarga Bai kepadanya. Jika kita menangkap Lin Luoluo, akan mudah untuk memaksa kakek tua keluarga Bai di masa depan. Li Zerui mengangguk puas, lalu menatap siluet mobil di depannya, matanya berkilauan dengan cahaya yang tidak biasa. Wanita yang sangat cantik, sungguh menyedihkan melihatnya. Li, kalau kau menginginkannya, aku bisa menghentikannya sekarang juga, dan kau bisa merasakan seperti apa rasanya berada di alam bebas, kata penjaga itu sambil tersenyum cabul. Li Zerui mengungkapkan ketidaksenangannya. Kamu terlalu kasar. Bagaimana kamu bisa memperlakukan wanita cantik dengan brutal seperti itu? Apa maksudmu, Tuan Muda? Tanya pengawal itu dengan bingung. Pernah dengar jadi ksatria berbaju zirah? Tanya Li Zerui kesal. Mendengar hal itu, pengawal itu segera mengerti. Dia terkekeh. Dia mengeluarkan pistol berperedam dari mobil dan menurunkan jendela. Dia melepaskan tembakan sambil membidik ban belakang mobil Lin Luoluo. Lin Luoluo, yang cemas terhadap sahabatnya Ye Ling, berharap dia bisa terbang ke Gunung Wutai Selatan dan tidak memperhatikan mobil di belakangnya. Tetapi saat itu, mobilnya tiba-tiba tergelincir hebat. Lin Luoluo menjerit, secara naluriah menginjak rem, menyebabkan kendaraan berkecepatan tinggi itu mulai meluncur tak terkendali, dan tampak seperti hendak terbalik. Tepat pada saat itu, sebuah mobil dari belakang meraung dan menginjak gas serta menyusul. Mobil itu langsung muncul di sampingnya, bodinya menempel erat pada mobilnya, menstabilkan kendaraannya dengan kokoh. Tak lama kemudian, kecepatan mobil menurun dan akhirnya berhenti. Saat mereka berhenti, dahi Lin Luoluo dipenuhi keringat dingin, dan jantungnya berdebar tak henti-hentinya. Pada saat itu, sebuah suara lembut terdengar. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Bab 750 pendahuluan. Lin Luoluo mengira dia akan mati sekarang, dan tidak menyangka mobilnya tidak akan terbalik pada akhirnya. Melihat lelaki yang tiba-tiba muncul di luar jendela mobil, dia berkata dengan jiwa yang masih terguncang. Li Zerui berkata sambil tersenyum. Jangan bicara soal menabung atau tidak dulu. Nona, Anda harus segera memeriksa diri Anda sendiri untuk melihat apakah ada cedera. Lin Luoluo mengangguk cepat. Dia membuka pintu mobil, berencana untuk keluar, tetapi mendapati bahwa dia tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Nona, ada apa? Apakah kakimu terluka?
Li Zerui bertanya dengan khawatir. Lin Luoluo mengangguk malu-malu. Rasanya agak mati rasa, aku tidak bisa menggerakkannya. Tidak apa-apa, biar aku membantumu. Li Zerui dengan lembut mengulurkan tangannya dan membantu Lin Luoluo keluar dari mobil. Setelah keluar dari mobil, Lin Luoluo berdiri di samping mobil sebentar, dan baru kemudian dia berangsur pulih. Memanfaatkan waktu ini, Lin Luoluo juga memperhatikan Li Zerui dengan saksama. Pria muda ini usianya hampir sama dengannya, dan semua hal mulai dari bentuk tubuhnya hingga temperamennya luar biasa, jelas dia putra keluarga kaya. Ngomong-ngomong, aku belum bertanya, siapa namamu? Lin Luoluo ragu sejenak sebelum bertanya. Li Zerui tertawa. Nama keluarga saya Li, nama saya Li Zerui, dari kota Shanghai. Saya dengar pemandangan di Gunung Nanutai bagus, saya berencana untuk melihatnya. Dan Anda, Nona? Lin Luoluo dengan cepat menjawab. Nama saya Lin Luoluo, saya juga berencana pergi ke Nanutai. Benar-benar. Itu benar-benar suatu kebetulan. Namun, saya lihat mobil Anda tidak bisa dikendarai, mengapa Anda tidak mengambil mobil saya? Aku bisa mengantarmu. Lin Luoluo melirik mobilnya sendiri, bannya kempes sepenuhnya, dan saat mencari ponselnya, dia mendapati ponselnya telah hancur, dia tidak punya pilihan selain mengangguk. Aku akan merepotkanmu. Petik 2. Tidak masalah, Nona Lin, silakan masuk ke mobil. Setelah mengucapkan terima kasih, Lin Luoluo menuju mobil. Di kamar hotel, setelah Ye Ling dan yang lainnya menetap, Zhou Yu memeriksa waktu, menduga bahwa Lin Luoluo juga akan segera tiba. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lin Luoluo. Namun, panggilannya tidak tersambung. Dia menelepon beberapa kali berturut-turut, semuanya terbukti tidak dapat dihubungi. Mengapa tidak bisa terhubung? Dahi Zhou Yu berkerut dalam. Mungkinkah dia masih berada di pesawat? Setelah berpikir sejenak, Zhou Yu menelepon Qi Fei untuk memeriksa waktu penerbangan Lin Luoluo. Tak lama kemudian, Qi Fei menjawab, menyatakan bahwa Lin Luoluo telah mendarat di Haizhou lebih dari 1 jam yang lalu. Qi Fei juga menyebutkan bahwa Lin Luoluo menyuruh asistennya menyewa mobil di bandara dan sudah mengambilnya. Mata Zhou Yu menyipit. Baiklah, aku mengerti. Setelah menutup telepon, dia menyapa Ye Ling dan yang lainnya sebelum turun ke bawah, dan memanggil Chen Feiyu juga. Zhou, kita mau pergi kemana? Untuk menemukan seseorang. Melihat ekspresi tegang Zhou Yu, Chen Feiyu tidak berani bertanya lebih banyak dan segera berlari ke tempat parkir. Tepat saat mereka berdua mencapai tempat parkir hotel, Zhou Yu tiba-tiba membeku. Dia melihat sebuah Mercedes-Benz G-Class melaju masuk, dan Lin Luoluo ada di dalam mobil itu. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu menyiapkan mobil, orang yang saya cari sudah tiba. Chen Feiyu mengikuti pandangan Zhou Yu dan melihat Lin Luoluo dan yang lainnya keluar dari mobil. Napas Chen Feiyu tercekat. Wanita yang cantik sekali. Dia tidak bisa menahan rasa iri. Para wanita di sekitar Zhou Yu, entah itu Hesu, Milan, atau wanita di depannya, semuanya cantik bagai Dewi Surgawi, kehidupan seperti itu sungguh luar biasa. Zhou Yu hendak mendekat, tetapi ekspresinya berubah sesaat kemudian. Li Zerui. Pria di samping Lin Luoluo, bukankah itu Li Zerui dari kamar dagang Tianyu? Zhou Yu secara naluriah berpikir bahwa Li Zerui telah menangkap Lin Luoluo dan hendak mengambil tindakan. Tetapi kemudian dia melihat mereka berdua berbicara dan tertawa, dan siapapun yang tidak tahu akan mengira mereka adalah sepasang kekasih. Kerutan di dahi Zhou Yu semakin dalam, sekilas kegelapan terlihat di matanya. Apa yang sedang dilakukan wanita ini? Li Zerui berasal dari kamar dagang Tianyu, dan kedatangannya ke Gunung Nanutai pada saat kritis ini hampir pasti karena keluarga Bai. Mengapa dia bersama mereka? Meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Li Zerui terlalu berbahaya, dia harus membawa kembali Lin Luoluo. Dengan mengingat hal itu, Zhou Yu melangkah maju. Dalam perjalanan, Lin Luoluo berbincang-bincang menyenangkan dengan Li Zerui. Ia sangat mengagumi rekan yang bijaksana dan berwawasan luas ini, sehingga hubungan mereka pun menjadi jauh lebih dekat. Setelah keluar dari mobil, Lin Luoluo hendak meminta Li Zerui meminjam teleponnya untuk menelepon Zhou Yu ketika dia mendongak dan melihat Zhou Yu berjalan ke arah mereka. Saat melihat Zhou Yu, Lin Luoluo secara naluriah menunjukkan kegembiraan. Zhou Yu, aku baru saja akan mencarimu. Saat dia berbicara, Lin Luoluo menoleh ke Li Zerui dan memperkenalkan sambil tersenyum. Tuan Muda Li, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Zhou Yu, tunanganku. Li Zerui tidak menyangka akan bertemu Zhou Yu saat tiba di hotel. Dia pun tidak menyangka bahwa Zhou Yu akan menjadi tunangan Lin Luoluo. Informasi yang dikumpulkannya tentang Lin Luoluo bias ke pihak keluarga Bai, dan dia tidak memperhatikan situasi keluarga Lin Diancheng. Pada saat ini, setelah mengetahui bahwa Lin Luoluo adalah tunangan Zhou Yu, kilatan dingin melintas di matanya. Zhou Yu, namanya Li Zerui, dia penyelamatku. Lin Luoluo hendak memperkenalkan Li Zerui,
Tetapi sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Li Zerui tiba-tiba mengulurkan tangannya, menarik Lin Luoluo ke dalam pelukannya, lengannya mencengkeram leher Lin Luoluo dengan erat. Dia menatap Zhou Yu dengan senyum dingin. Zhou Yu, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.